Halo, selamat pagi. Halo, hai. Selamat pagi anak-anakku. Halo Kayla, selamat pagi anak-anakku kelas 9C. Apa kabar kalian semua? Miss Yani harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Miss Yani ditugaskan untuk menemani kalian morning devotion. Oke. Siapkan hati dan pikiran. Siapkan Alkitab kita mau datang pada Tuhan. Kayla pimpin kita dalam doa, silakan nak. Kita berdoa. Amin. Terima kasih Kayla. Terima kasih sudah berdoa untuk kita semua. Ya, anak-anak, hari ini Miss Yani ditugaskan untuk menemani kalian dalam morning devotion ya. Siapkan Alkitab kalian, kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkannya bersama-sama ya. Baik. Buka Alkitab kalian dari Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang keempat. Oke, di sini ulangi. Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan keempat. Judulnya di sini adalah pencobaan di padang gurun. Ya, Miss Yani akan bacakan buat kita semua. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Sekali lagi, di sini ulangi di ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Baik, di sini akan membacakan dari renungan pada pagi hari ini ya. Judulnya di sini adalah bukan hanya dari roti. Seperti yang tertulis di dalam Matius 4 ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Tuhan Yesus menjelaskan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani saja. Tentu makanan jasmani itu penting, tetapi ada yang terlebih penting, yaitu makanan rohani atau firman. Tetapi mengapa kita tidak merasa firman adalah hal yang sangat penting, sehingga kita tidak merasa kelaparan seperti layaknya kelaparan kalau kita pagi belum sarapan? Jawabannya adalah karena kita tidak mempunyai kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual muncul ketika kita telah dilahirkan secara roh, yaitu secara spiritual. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 6. Pada awalnya Adam diciptakan dengan kesadaran spiritual yang sempurna. Ia bisa mendengar suara Allah, bisa mendengar firman Allah. Namun ia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adam dan keturunannya kehilangan kesadaran spiritual. Sang Firman datang sebagai manusia ingin memulihkan kesadaran spiritual manusia.
Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Ketika seseorang yang telah dilahirkan secara rohani dari benih yang tidak fana, ia mulai bisa merasakan kelaparan rohani. Ia membutuhkan makanan rohani setiap hari, dan semakin hari ia akan bertumbuh dan mempunyai kesadaran rohani yang lebih besar dibandingkan kesadaran jasmani. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Seorang yang bertumbuh dewasa secara rohani mempunyai kepekaan yang bernilai kekal. Tindakannya semakin hari tidak berpusat pada kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Semua tindakannya semakin selaras dengan firman yang bersumber dari kekekalan. Jika kita tidak merasa lapar secara rohani, jangan-jangan kita belum dilahirkan kembali, atau kita masih memerlukan seorang babysitter rohani karena kita masih bayi rohani, kita belum akil balik. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh dunia. Galatia 4 ayat 3. Jika kita belum akil balik secara rohani, kita perlu mentor rohani. Kita perlu pembimbing. Kalau tidak, kita bisa mati secara rohani. Kita telah dilahirkan kembali, tetapi sifat dan kelakuan kita tidak ada bedanya manusia duniawi. Warga kerajaan surga mempunyai kepekaan rohani, yaitu lebih sadar akan hal yang tidak kelihatan dibanding fakta yang kelihatan. Nah, anak-anak, salah satu penyebab tak ada kelaparan rohani adalah kita belum mengalami dilahirkan kembali. Baik, minta bimbingan Roh Kudus senantiasa supaya kita merasakan kelaparan rohani, supaya kita bisa dituntun oleh firman Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, supaya kerohanian kita, tubuh rohani kita boleh bertumbuh, boleh berakar dengan kuat di dalam firman. Dan kita semakin bertambah-tambah iman kita, semakin menjadi dewasa rohani, bukan hanya menjadi bayi rohani saja. Ingat kembali apa yang Yesus katakan pada saat dia dicobai. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kita berpegang dengan firman Tuhan, apapun yang terjadi, pencobaan seperti apapun yang kita alami, kita akan tetap kuat. Karena kita tahu Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Biar kami berpegang teguh dalam iman kami kepada Yesus. Biar kami meneladani Yesus. Biar kami belajar seperti Yesus ya Tuhan. Seperti halnya pada saat dia dicobai. Dia mengatakan kebenaran firman Tuhan. Bahwasanya manusia bukan hidup dari roti saja. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Karena itu Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, untuk membimbing kami, supaya kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kami senantiasa haus akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami senantiasa merenung-renungkan firman Tuhan, dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Pakai kami anak-anak kelas 9C di dalam masa remaja kami ya Tuhan,
Biar Engkau menambahkan hikmat bagi kami. Engkau menambahkan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Bukakan segala yang terselubung supaya kami boleh mengerti. Berkati kami dengan kepintaran dari Tuhan. Supaya hidup kami, masa remaja kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saat kami belajar, kami boleh dituntun oleh hikmat Tuhan. Dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati orang tua kami yang sudah Engkau percayakan untuk mendidik kami. Berkati guru-guru kami yang sudah Engkau percayakan mendidik kami. Berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan. Di dalam mendidik kami. Berkati setiap anak-anak kelas 9C dengan hikmat Tuhan dan kepintaran Tuhan. Dan untuk kami yang sakit, Engkau sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kalaupun saat ini kami mengalami pandemi ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya perlindungan kuasa Allah melindungi kami. Menjauhkan kami dari segala bara bahaya. Menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, kita sudah menyelesaikan morning devotion pada pagi hari ini. Kalian boleh menyiapkan untuk pembelajaran di pagi hari ini. Misiani selalu ingatkan untuk menjaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa. God bless you. Bye-bye. All right, good morning, everyone. Grade 9C. Good to see you again this week. 1 week has already passed. Now, I just want to check your attendance. Can I see your reaction, please? 1, 2, 3. Kyle, thank you. And what about you, Axel? Miracle, thank you. Lee, Sandy, yeah. Jovan, Vandra, what about you, Dayu, Kevin, Angel, Aracel, Ditya, Shelin, Bianca, yeah. So there are 16 of you, yeah. Well, actually, there are 21, 21, that is grade 9A, and 9C is 20 students. 20 students. So what about Abraham Axel? Abraham Axel. Oracle, where are you? And then also David Adinata. Okay. So yes, Axel. Thank you, Axel. 16 students. All right, class. Now we are going to end the discussions on the narrative topic. So I just want to remind you of the simple evaluations when I might need some time. Okay, maybe you want to do it here. So if you go to this link, test narrative, so you can go there. So I think you can do that in just 5 or 7 minutes, because there are only 10 numbers of multiple choice. You know, there are only one student RSL, so I give you some time. So I will take, to finish it today, maybe 5 minutes will do. So what do you think? Ketua kelas, where is the ketua kelas? Yes, thank you, Sandy. Sandy, if you go to this link, to test narrative, there are only 10 numbers, 10 nomor saja, pilihan ganda. Bisa kalian kerjakan dalam less than 5 minutes, but I need the score just to have nilai PS, okay? So if
if you go to that link, you will see this. Let me show you this one. Let me show you it. Wait a minute. Here you are. Here you are. Okay. Yeah. I've already changed the setting so that you can access it without logging in. I think here you are. No. So you see that narrative types, those who have not reached KKM are supposed to retake. So you can do it twice perhaps. Okay. Now, I'll give you 5 minutes from now. Just tell me if you have already been able to go to that link. Now, how many of you can open that link? Yeah. Would you please show me your reaction? Give me your reactions. What about you, Axel? Yes, Kyle, thank you. Thank you, Selena, Sandy. Yeah, what about you, Axel? Oracle, Angel, what about you, Angel? Yes, thank you, Miracle. Dayu, Kevin. You're wonderful. Yes, Axel. All right, what about you, Bianca? Fandra. Okay, so 5 minutes from now, yeah, 1, 2, 3. Would you please do it on your handphone? All right, class, your 5 minutes is over. Now I consider that this is finished. So I will collect the score this afternoon. Okay, let's continue. Now, I want you to focus on the next page, the next topic. This is not new, but this is just a quick brush up. That is page 103. Yeah, unit 8. So page 103, unit 8. So let's do the scavenger hunt first, so that we are sure that you focus on that page. So can I ask Shelin? Hello, Shelin, are you there? Hi, Shelin. Can you? Yeah, sir. Yeah, Shelin. If you open page 103, unit 3, what is the title of that unit? What is it? Yes. 102. Yes, 103. The next after 102 and next 103, but it is not written. The garden is taken care of. Thank you, Shelin. That's great. So you have been focused on that. And the garden is taken care of. So that is about the passive constructions, passive. So this is not something new because a wonderful thing that when I overheard a teacher who teaches Balinese, and then even in Balinese language you also learn kalimat aktif, kalimat pasif, not only in Bahasa Indonesia, right? So in English, in Bahasa Bali, in Bahasa Indonesia, wow, so it is not new. Then let me see my lesson plan here. Let's do this. I'd like to share and play a little game. Here you are. 1, share. Okay, share. Let me minimize this one and put it over here. So, what is it? Picture and sentences. Yes. What's familiar? I mean, the same constructions. The sentences are in the passive voice. So what is the questions?
the instruction match the sentences with the pictures. Okay, and then maybe there is a clue you can see here. The pictures are given to represent the correct answer. Well, yes, you can drag the picture or the description, and then if they combine, they become one, and then they disappear, right? One on the other. So for example, this one, before I'd like to share the remote control for those who want to play. This is easy. For example, last 2 weeks, we learned about Timon Mas, the folk tale. Yeah? And then what is it? Timon Mas was chased by the Timon Mas was chased by the yes. What is it? Who is it? Yes, Sandy, giant. That's very good, Sandy. Then I put it here. You can drag either the picture of giant or the description into one. Hey, disappear. So that's it. Yeah. And then next, for example, you must like this one. Okay. Oh, no, that is wrong. Wait. I just want to move this one here over here and this one. Whoa, I don't know about you, but grade 7 and 8 students like this very much. Dystopia, Lose Myself, is sung by K-pop group. Selena, what do you think? Who sings this song? It's sung by K-pop group. What is it? Dreamcatcher. So you know a lot, Sandy. That's great. So you drag it to Dreamcatcher and then it's gone. So let us make it clear here, and maybe no. Yes. All right. Now, can I share the remote control to Sandy? Sorry. Where is it, Sandy? Share the screen again. Share the remote control. Sandy, can you move the remote control if I give it to you? Yeah, can you? Are you using your HP or laptop? Laptop. Okay, so you can move it. So I give it to you. Now you can move the remote. Yes, that's it. No. Put it. Click it. Separate it like this before. Yeah. Here you are. And you put it over here. Put it over here. Now the remote is yours. For example, the rubber tire. Whoa, that is about the social science, I guess. Rubber tire was invented by. Who invented it? Oh no, I don't think Alexander Fleming. You should learn about biology. Remember what Mr. Nico and Miss Diani taught you last year, I guess. Yeah, Alexander Fleming invented. Whoa. That is a kind of antibiotics or something? Yeah. Oh. Or the first gene? No. How could you say that rubber tire was invented by Levi Strauss? So that was the first gene. The first gene was invented by, yes, that's right. Now the next picture. What is it? Who invented television? Okay, butter. Butter, put it here. And what about ice cream? Was first made in where? Where was it first made? It was first made in a country. So, yeah, China. No, not London. China. Yeah, China. So it is about Imlek Day. So I just put the picture. Kung si. Yeah. Now, next, Sandy. How would you say that? Penicillin was invented by
Yeah, Alexander Fleming. That's very good. Thumb up for you. So, would you please finish it? And Dunlop. Well, no, something to do with bun. But what is? Oh yeah, the first underground train was opened in London. Yes, that's right. And what about this? Rubber tire. Dunlop, a good year. When excavated, the Gali excavated. Yeah. Now there are three. Okay, that's right. That was the inventor of television, and then Butterer was made, and then Borobudur. Great, you found the solution. Thank you so much, Sandy. That's wonderful. Right now, stop share. So if you pay attention on the constructions of the sentences, they were in the passive. So let's continue. Before I discuss the slide, the PowerPoint slide with you, let's go and see our book, because I'd like to explain it or just remind you of the passive construction very quickly. So it is a piece of cake, not very difficult, right? Now, not only to Sunday, I just want to share to everyone, we should open page 104, say 104, and yes, 105, page 105 of your book, activity 4. That's it. Yeah. So actually, this is a summary of the patterns. Yeah. Observe the following pattern. Halaman 105, activity 4. Yeah. That is the present tense. For example, the gardeners take care of the plants carefully. So it is called active sentence. You know that. And then the object, the plants, the words the plants are put in front of the sentence and it becomes passive. The plants, so you just check it is in the present simple tense, and then the plants supposed to be plural. The plants are taken care of carefully, right? So the B of that is B is MR, because the plants those words are plural. The words plants is plural, and then are, it should agree with are taken care of carefully, right? So, like many turtles and the other examples, many turtles' eggs are stolen every year. The building is painted every 5 years. So this building, singular, turtle eggs, many turtle eggs, plural. And then the museums are visited by thousands of people every day. So the museums with S refers to plural, more than one museum. So that is in the present tense, but in the past tense, the construction is more or less the same, just mind the form of the verb, right? For example, somebody established this museum in 1753. So somebody established this museum, somebody set up or built this museum. That is active. And then the object in the active sentence becomes the subject in the passive, right? And then this museum is put in front of it, becomes this museum was established in 1753. So be and then establish, that is a past participle, the third form of the verb, right? Now, example, next page, 106. The car was lifted from the river yesterday. It refers to the past, yesterday. Then this car is supposed to take was.
B. The car was lifted. Lifted, regular verbs in the past participle, you can just add ed. And then when it is in a question, it is the same as you have learned. When was the castle, that castle built? So the B is put in front of that. So where were you born? I was born in Kalimantan, but modal is different. Modal is like can, will, may. So we can bring the magazine home. So we are still in page 106, right? So everyone, please pay attention to page, wait a second. Here you are, yeah. Page 106, we are in page 106, right? Well, why can't I put it here? Everyone, so I type it here. Okay, 106, yeah. More example. The new English course will be opened next month. So future, so you use will and be. Right? And then the plan should be watered twice a day. Yeah? This guitar is going to be fixed this afternoon. Go away, I want to be left alone. That's too bad, right? So if you want to use modal, just like will, should is going to be, will, should, and may, perhaps can, you just add be. Okay, that is actually the summary. And then you should know on page 100 and here you are, okay, 107. Yeah. If you read the box, yeah, it is about the agent. Yeah, this sweater was knitted by my grandmother. If you think that my grandmother needs to be mentioned, then you just put it by my grandmother. Most accidents are caused by sleepy drivers, for example. But if the agent or the doer is unknown, or you think it is not important to mention it, we don't need to just buy. Just like somebody broke the window, then you don't know somebody who broke the window, and then the window was broken. You put it in the passive. My garden is cleaned every morning by whom? No way, we don't need to know. So my garden is clean every morning. Someone cleans. So it means that you need to memorize or to know all the verbs. So on page 107, 108, 9, and 11, so I leave it to you because you need to find it out by yourself. You can consult your dictionary, but I believe that you know the forms of the verbs in past tense and past participle. Yeah. Page 107 to 112. Here you are. Why is it stuck? Oh no, 107. Wait, I can't type on this chat box. What's the matter? Well, let me see. Yeah, here you are. One page. No, just forget it. Okay. Now, so page 107 to 112, you can fill out the tables. For example, which one has the same base? Past simple, past participle form the same, like bet, 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 bit, bit, bait. In some other grammar books, it is a bit, bait, bitten. Yeah, but it is a bit archaic. You say bit, bit, bit. Like broadcast, 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 bus, 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 cost, cost, cost. So the three are the same. The base or the infinitive, the past simple, and the past participle. So you fill out by yourself like cut. I know that you cut, the past tense is cut, and the past participle is the same, cut, right? And then in type 2,
past simple and past participle are the same. So they are different from the infinitive, like bent with T and then bent with T. So there is a pattern, like seek, sought, sell, so, sent with T, yeah? Shine, shown, but some other grammar books use ed, shoot, shot, and so. And then type 4 is unique, the same base and past participle. And then type 5, completely different, the infinitive, the past simple, and past participle. For example, arise, arose, arisen, yeah? Rose, rosen, give, gave, given. And I believe that you have already memorized all the words before you can do the passive sentences exercises, right? So let me continue. Well, there is one thing that I need to remind you once again. That is about the character analysis that I just saw. There were only two students from this class. Let us see. You go to our board 9C. Yeah? You still remember? This is a reminder. Board. Oh, I'm sorry. I need to type it, but what's the matter with this? Why this? It is like it is stuck. It gets stuck. All right, I'd like to share to you. So bit.ly/board small letters, board 9C capital letters. So here you are. Hey, wait. I need to check it. Here you are. So this is the bulletin. Okay. So I'd like to share the screen. Here you are. This is a reminder. Okay. So Timon Mas used the email here. So this is Vandra, Kaila, Kenji. That's great. I will check it this afternoon. Yeah, and you can also give comments. And for group 2, I don't mind the groups. You can just put your names on it. Yeah. But the second column, whose work is it? Would you please add this one or your names? And then next is here you are. Oh, no name. So please write your name. Okay. So I still wait for this. Just an activity. Don't feel that you are pushed to just do it in a relaxed way, because this is a kind of discussion or chatting board. Yeah? Right, let's stop share. Now, let us see my slide. Before we go on to this exercise. But what do you think if we just make we just do activity 7 for checking point. So would you please open page 113 of your book, your bright book, your bright book. Activity 7. Great. We still have quite a lot of time. Now, activity 7, complete the sentences using am, are, or is, that is be form, right? Plus one of these words. In the passive voice, number 1 has been done for you easy. Number 1, for example, most of the Earth's surface is covered by water. So is covered, surfed, and covered is in the past participle form, by water. So let us check it, because it is not difficult, and we have already learned that before. And number 2, can you participate? Aracel, where are you, Aracel? Wait, Aracel. Hello, Aracel.
Hello, Aracel, can you activate your mic, please? Yes. Yeah, okay. Will you please read number 2, the park gates? And you know, this chat box stuck. Yeah? I don't know what's the matter with this. No, I can't use this. Right. Sorry, Mr. Which one? Page 113, activity 7. Activities. Number two. Yeah. Oh, okay. Yeah. Okay. So you just read the park gates. Yeah. Park is closed at 6 p.m. every evening. Yeah, that's good. Is closed plus D, right? Closed. It must be in the past participle. All right. Excuse me. So let us do number 3 and 4. So make it quick. Angel, hello, Angel. Angel, can you participate? Hi, Angel. Hello, Angel. Internet connection problem. Oh, what about you, Miracle? Miracle? Hello, Miracle. Yes, Mister. Yeah, would you please read number 3? Halaman 113, activity 7. Indonesia presidential elections is covered every 5 years. Not really covered means ditutupi, ya. Sudah dipakai, nomor 1 ya. Diadakan. So we must use hold, right? Hold, what is the past form of hold? Check. Hold, held, right? Hold the held. So now page 109, number 16. Hold, held, and the past participle should be to say held. So in Indonesia, presidential elections is or are? Yeah. Yes, Miracle. Indonesia presidential election More than one time election are held every 5 years. Yeah, very good. Thank you so much. In Indonesia, presidential elections are held every 5 years. What about number 4? Oracle, are you there, Oracle? Oracle. Okay, what about you, Tia? Tiffany, can you do number 4, Tia? Yes, Tia. Halo. Halaman 113, activity 7. Nomor 4, a theater. Oh, internet connection. Wow. Number 4? Yes, number 4, Tia. A theater. Theater is a place where dramas perform. Yes, a theater is a place where drummers, more than one drummers are, so it takes are, as it is plural, perform, dipertontonkan, dipertunjukkan, perform plus ed, ya. That is regular verbs. So perform plus ed, perform plus ed. So the past tense and the past participle should be added ed. All right, now number 5 and 6. So who can do it quickly and easily? I think I need your help, Dayu. Hi, Dayu. How are you, Dayu? A long time no hear your voice, Dayu. Hello, Dayu. Hi, yes, you're trying to get connected. Can you activate your audio system, please? Dayu. Yeah, number 5, cheese. Yeah, say cheese. Cheese are.
Wait a minute. Cheese. Is it plural or singular? Okay. Cheese is Yes, cheese is made is made of of milk. milk. Yeah, of milk. So made, right? Number 6. Would you please finish it, Dayu, so that we can go to the next activity? Well, number 6. This road very often This word sering digunakan, sering dipakai. This road. is used for your then because it's at the city. Shortcut to the city. Yeah, right. Thank you. This road is used plus D very often because it is the shortcut to the city. Jalan pendek, jalan pintas, right? Okay, let's skip it for a while and then later I'm going to ask you to do exercise activity 9, but let me share my, we still have 18 minutes, right? Okay, say this one, just my screen. Here you are. So let's go to this one. Yeah. Okay. So the topic is passive voice, and don't worry because this PowerPoint has been included, has been put in your Moodle, so you can reread it in your Moodle. Identify the use and different verb forms in the passive. So I will focus on verb forms, that is infinitive, the present, and then the past and past participle, just like go, went, gone, catch, caught. Yeah. Applying the appropriate structure and verb yes, of course, you need to know this one. So here you are. Present simple and past special equipment is used. So in the passive, special equipment, singular, it takes is, and then use is the third form of the, that is past participle, right? The message wasn't sent in the past, wasn't past simple. So the be should be was, yeah? And then the negative was not, and then it is contracted to wasn't sent, the third or the past participle. Pesannya tidak terkirim, the message wasn't sent. Nah, kalau ini tadi present simple, ini tadi past simple ya, is, was. Lalu kalau present perfect, be-nya adalah has been atau have been, right? The poster has been printed, singular pakai has, the poster has been printed. The obstacle haven't been moved, so, belum dipindahkan penghalangnya, ya, haven't been moved, lebih dari satu. Nah, ini tadi yang sama seperti the same as what we say on page 106, sama seperti di buku kalian halaman 106. Tentang modal, can, must, will, might, right? The game can't be played in groups, cannot be played. Yeah? And then more information must be given. Tinggal nambahin be kalau kita pakai modal, right? Lalu kalau we think that the agent or the doer is important, you need to say it, you need to mention it, and you use by. The workshop was organized by the students. You see, so use will be past participle to talk about the future using passive. The information will be repeated later. You model. You will not be given, or you won't be given any homework today. Not only today, marking every day. And I think nobody likes homework. I don't know about you. Then will the show be advertised on TV? Yeah, will be, right? So this is another passive used when the person doing the action is not known. Yes, you don't need to mention the agent. If you think that you need to mention it, then you use by, yeah? And then this is the exercise. I think
Well, I just give you the example, and then you can do it later. Yeah. For example, a schoolboy has found a message in the bottle. Yeah, in a bottle. Yeah? A schoolboy has found a message. This is the subject, the predicate, in present, perfect, and then the object is the message. So you say a message has been found, found, right? Has been found. You need to mention who found it. You say a message has been found by the schoolboy, or a message in the bottle. Yeah? A message in the bottle. Or you can also say that a message has been found in a bottle by a schoolboy, a message in a bottle. Yeah, well, it is optional. All right, so let's go on. Oh, this is actually a video using present, using passive. Yeah? I'd like to stop share first. Now, let's go on to, oh, you want to watch a video verse? Okay. Here you are. That is about the communication breakdown. That is our next discussion on the discussion board. So I've already put it here. This one. Look at this. Yeah. I can't. Wait a minute. If you read this, you read this one. Normally we can magnify it. Oh no! So this is communication breakdown. This is I ask you to give the opinion. You can put it anywhere you like. So you read it. You can do it after the first character analysis has been done. Okay. All right, let's stop share. Now let us continue. We only have 5 minutes right now, so let's close it with this one. Activity. If I want to take some score for PS, time is not enough, so I'll put it in the Moodle later. Then let's do this. Here you are. Page. So I just want to make sure. Would you please open page 112, please? 112. Now, once again, I try to, no, I cannot type it. 112 of your book, yeah. Now, I just want to make sure that you have already known the verbs, right? The verbs, yeah. For example, number 25. All right, now I ask, say, Adit. Hello, Adit. Adit, are you with us, Adit? Well, we have Yes, Mister. We have 4 minutes only. So, all right, now page 112. 112. Sudah ya, 112. So, what do you think? Number 25. Do you know the past simple and the past participle verbs? 25, halaman 112, nomor 25. What do you think? Yes, Adit? Halo, Adit? Lie? Past simple-nya itu light. Yeah, that is... in a verse past simple and past participle is different, like type 5 different base past simple and past participle. So lie, and what you said is light berbohong. Ya. Light ditambah dd saja ya, light berbohong. Tetapi di sini berbaring. Ya. Lie apa? Anybody knows? What do you think, Kyle? What is the past and the past participle forms of lie? It means to lie down, berbaring. Yeah? What is it? Anybody knows? Aracel? Halo, Aracel? Apa past simple dan past participle-nya lie yang artinya berbaring in bahasa Indonesia?
Miracle, no. Lying is the Light. present participle. Lying itu bentuk ing-nya. Remember, Light. lay, lane. So L-I-Y, L-I-L-A-Y, lay, and then L-A-I-N, lane. Yeah? Okay, we'll check it. You should finish it at home. Yeah? 26 misalnya. What do you think, Aracel? 26. Whoa, 3 minutes. Yeah, okay. 20. Mistake and mistaken. Ya, ingat taken sama aja. Mistake, mistaken. Kita kerjakan 5 nomor ya. Nah, what about number 27? Say Kenji nomor 27 apa Kenji? Right apa? Hi Ken. Kenji. Kenji, ya, right, nomor 27, halaman 112. Ini saya tidak bisa ngetik di sini, stuck gitu ya. Kenapa ya chatbox-nya stuck ya? Terus, right, bentuk keduanya apa? Past simple, past tense-nya. Right. Road, ya. Anybody know? Road, ya. Apa? Bentuk ketiganya. Angel, apa yang ketiganya? Angel, untuk right. Okay, who knows? Di Jovan. Halo Jovan. Nomor 27. Nomor 27, past simple sama past participle-nya apa? Halaman berapa tadi, Mister? Halaman 112. Alright. So, anybody knows? Let's say Shelin. Nomor 27, right? Apa Shelin? Road. Yang ketiganya apa? Iya, right. Road, ridden. Ya. Nah, rupanya kalian perlu cari dulu ya. Kalian cari kata ketiga ya, past participle, past simple, past participle-nya ya. Kenapa? Karena dalam kalimat pasif ini kan kita perlu tahu kata kerja ketiganya. Tabel sudah ada, so you just fill them out ya. Because time is up now. I just leave it for you for your activity on your own, and then don't forget 2 things that I'm still waiting. Jadi that is about your comments and then your posting in the discussion board. Ya. Yang satu tentang character analysis, yang pilih aja kelompoknya sendiri itu ya. Sementara untuk yang opinion tentang communication breakdown tadi bisa sendiri-sendiri karena every one of you has different opinion, different experience. Sorry. All right, class time is up now. The next teacher is waiting, so I'm off now. Thank you for your participation. Would you please give me your reaction, please? 1, 2, 3. Just encourage me. And thank you, Cal, Miracle, and Bianca. Hi, Bianca. I thought you were asking Bianca. Thank you. Thank you, Aracel. I'm off now. Baik, Shalom. Selamat pagi, anak-anak kelas 9C. Oke, selamat pagi Kaila, selamat pagi Kenji, ada Nathan, Miracle, selamat pagi Dayu, Shelin, Vandra, Sandi, Bianca. Oke, ada Angel, Dayu, udah ya, Aracel. Jovan, apakah sudah ada? Kevin? Oke, Kevin sudah. Oracle? Timothy? Timo udah hadir kah? Oke, baik, di sini sudah ada 18 anak yang sudah bergabung ya, berarti ada 2 orang yang belum ya. 2 orang itu siapakah?
David? Belum ya? David sama siapakah yang belum hadir di sini anak-anak? Bisa dibantu Miss Yuna ngecek? Mungkin tadi ada pas pelajaran Mr. Yudi mungkin ada yang tidak hadir. Li? Oh, Li ya. Li ada izinkah hari ini, Mister? Enggak ya? Oke, berarti Li sama David. Oh, kemarin sakit katanya. Mungkin hari ini masih sakit ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita satu dalam doa ya. Mesin akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi Tuhan. Kami ucap syukur Bapa atas berkat-Mu dalam kehidupan kami pada kesempatan pada pagi hari ini ya Bapak. Kami mohon hikmat-Mu bagi anak-anak kami kelas 9C yang sebentar lagi akan belajar matematika. Kiranya Kau berkati mereka ya Tuhan, agar mereka lebih konsentrasi, lebih bisa fokus dalam belajar, sehingga mereka bisa memahami dan mengerti akan pelajaran pada kesempatan pagi hari ini Bapak. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke. Baik, anak-anak, seperti yang Miss Yuna sudah infokan bahwa kalian Miss Yuna minta waktu itu terakhir mengerjakan LKS ya, lanjutannya yang sudah selesai kuis waktu itu ya. Silakan kerjakan LKS halaman 124. Dan kita sudah bahas belum? Anak-anak, kita sudah bahas sampai nomor berapa ya kalau kelas ini? Bisa ingatkan Miss Yuna ya. Kalian buka LKS halaman 124, 25 sampai dengan 126. Kelas kalian terakhir sampai nomor berapa? Wah, ini kita sudah panjang sekali slide-nya ya. Sampai nomor ini betul? 16 doang. Sampai nomor 16 ya. Oke, berarti kita lanjutkan soal nomor 17. Nah, sebelum Miss Yuna yang menjawab, sebelum Miss Yuna bahas, coba yang sudah mengerjakan tuliskan di kolom chat. Miss Yuna mau tahu berapa orang yang sudah menjawab. Silakan di kolom chat dituliskan hasil pekerjaan kalian. Nomor 17. Oke, belum ada yang chat. Nah, ini adalah latihan soal kita di halaman 124 dan seterusnya. Itu bisa sebagai latihan untuk persiapan kalian ulangan hari Jumat, ya. Oke. Ada yang sudah? Belum ada yang chat juga? Arasal sudah mengerjakan belum? Oke. Atau mungkin Sandi sudah mengerjakan atau belum? Aduh, gimana nih kok tidak ada respon? Belum, ya. Kaila, sudah mengerjakan belum? Belum, Miss. Waduh, kencang sekali. Belum lagi ya, udah gitu kencang lagi ya. Oke, ya berarti banyak yang belum mengerjakan nih ya. Oke, karena pertemuan kita hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita ulangan. Biar tidak banyak waktu ya, misalnya kasih kesempatan kalian mengerjakan lagi, berarti waktunya terambil lagi gitu ya. Jadi pembahasannya nanti kurang waktu. Jadi misalnya akan bahas, misalnya harap semuanya bisa melihat slide-nya masing-masing ya. Oke, misalnya akan bahas, misalnya pakai pen dulu. Oke, kalau ada yang sudah ketemu jawabannya, boleh tuliskan di kolom chat-nya ya. Misalnya mau tes pen dulu ya. Apakah mau bagus? Semoga mau. Oke. Oke, kita lihat nomor 17. Pada gambar tersebut diketahui Peki 22 ya. Berarti kita tuliskan di sini Pekinya 22 cm dan SR-nya adalah 15 cm. Jika PT berbanding TS itu adalah 2:5 ya. 2:5 berarti kita misalkan aja di sini 2X. Ya, di sini berarti 5X gitu ya. Atau nggak usah pakai X juga nggak apa-apa ya.
karena ini sudah disederhanakan. Yang ditanyakan adalah panjang TU ini berapa? Ya, ini berapa? Oke, kita lihat ya dengan rumus yang sama. Jadi TU perbandingannya berarti apa kali apa anak-anak? Bisa dibantu lebih aktif? TU itu berarti berapa kali berapa? Lihat rumusnya. Di sini mulai dari 2X ya. Berarti 2X kali berapa anak-anak? Kali? Menyilang dia? 2X dikali? 15 ya. Ditambah berarti 5X dikali berapa? 22. Iya, 22 per berapa tambah berapa? Ayo, sisi sampingnya dong. Berapa tambah berapa? 5X tambah 2X. Ya, 2X ditambah 5X. Oke, sama dengan berarti ini berapa? 2X dikali 15 berapa? 30X ya. 30X ditambah 5X dikali 22 berapa? 110X ya per 7X ya. Nah, ini kita bisa jumlahkan nih, 30 ditambah 110 berarti 140X ya per 7X. Nah, ini dicoret aja X-nya habis. Jadi 140 dibagi 7 berapa anak-anak? 20 ya. Jadi panjangnya adalah 20 cm. Oke, biar tidak ribet, jadi boleh kalian tidak pakai X. Jadi cukup di sini panjangnya 2, di sini panjangnya 5. Itu juga boleh karena nanti pada akhirnya hasilnya akan sama. Ya? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, nanti akan ada mode soal seperti ini pada saat pada saat ulangan ya. Tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjutkan soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang AB-nya adalah 10 ya. Kemudian panjang BC-nya juga 10 dan sama juga dengan panjang CD-nya. Kemudian ditanya panjang BF. Berarti kita harus perpanjang ya. Kita harus perpanjang gambarnya ini, garisnya. Ya, kalian perhatikan. Di sini 10 berarti BC tadi kan juga 10 ya. Nih, di sini kasih keterangan ya biar nggak bingung. Ini 10 cm. Nah, ini juga 10 cm. CD-nya juga 10 cm. Nah, berarti kalau ditanya panjang BF berarti kan ini ya. Nah, ini yang kita perpanjang. Ini yang kita perpanjang ya. Kita perpanjang dengan panjangnya itu sama ya. Jadi misalkan di sini titik G ya. Jadi panjang BG itu sama dengan CD ya. Jadi misalnya kasih tanda sejajar di sini, kemudian ini juga sejajar dengan ini. Ya, sehingga panjang BG menjadi berapa anak-anak? Kalau panjang CD 10 berarti BG berapa? 10. 10 juga. Kemudian panjang DG berapa? 10. 10 cm ya. Nah, sekarang gambarnya memang ribet begini tetapi cukup kalian perhatikan ya. Perhatikan segitiga AEG ya, AEG. Nah, berarti misalnya gambar aja ulang. Ya. Nah, di sini A, B, G, di sini E ya, bukan D. Di sini F. Oke, cukup diperhatikan ini aja karena kita tujuannya untuk mencari panjang BF ini ya. Di sini 10, di sini 10, di sini yang ditanya ya X ya. Panjang EG berarti berapa anak-anak? EG berapa? 14. 14 ya, dari 10 ditambah 4 ya. Berarti kita bisa cari panjang X-nya. Nah, berarti X berbanding berapa ini? X berbanding 14 ya. Sama dengan 10 per, lihat nih, A per A plus B. Berarti di sini 10 plus 10. Sampai di sini ada yang bingung nggak?
Atau mulai dari yang 10 per 10 tambah 10 sama dengan X per 14 itu juga boleh ya. Jadi boleh dimulai dari ini dulu boleh atau ini dulu boleh, bebas. Sampai sini dulu persamaannya, ada yang masih bingung? Tidak ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi X per 14 sama dengan berarti 10 per 20 ya. Nah ini kita sederhanakan, ini coret ya. Kemudian kita kali silang aja ya. Jadi X dikali 2, jadi 2X sama dengan 14. Nah, sehingga X-nya sama dengan 14 dibagi 2. Berarti X-nya adalah 7 cm. Oh, 7 cm betul. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, kenapa B? Karena X itu sama dengan BF ya. BF ya, berarti 7 cm. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ya. Nomor 19, Miss Yuna kasih waktu 2 menit. Kira-kira ada nggak yang bisa menjawab soal nomor 19? Silakan, Miss Yuna berikan waktu. Atau bagi yang sudah, silakan tuliskan di kolom chatnya. Nomor 19, silakan. 2 menit ya. Oke. Ya, setelah ketemu persamaannya ini, ya, kalian sederhanakan, kita coret nolnya, kemudian 6 dengan 22, sama-sama kita bagi dengan 2. Berarti di sini dapat 3, ini dapat 11. Oke, sekarang kita kali silang ya, X dikali 3, 3X sama dengan 153 dikali 11. Berarti X sama dengan 153 dikali 11 per 3. Coba kalian hitung 153 dibagi 11, apakah bisa? Hasilnya berapa? 153 dibagi 11? Kali enggak maksudnya? Ini boleh nggak? Bisa nggak? Berapa? Dibagi 3. Dibagi 51 ya? Betul nggak? 51 dikali 11 ya. Jadi X-nya sama dengan 51 kali 11? 561. Satuannya apa? Senti atau meter? Senti. Nah, yang ditanyakan dalam soal di sini adalah meter. Berarti 561 senti berapa meter? 5,61 meter. 5,61 meter. Berarti jawabannya C. Ya, betul. 3 orang yang tulis di kolom chat. Jawabannya betul. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Bisa juga kalian nulisnya begini ya. Jadi ini pohon, ini Roni. Bisa pakai caranya Miss Yuna. Di sini 153, di sini pohonnya X, di sini panjang bayangannya 60, di sini 220. Itu juga boleh ya. Jadi 153 banding X, 60 berbanding 220. Itu juga boleh ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Untuk soal nomor 19? Akan ada juga soal seperti ini modelnya ya. Oke. Kalau tidak, kita lanjutkan nomor 20. Baik. Nomor 20, Miss Yuna kasih waktu 2 menit, silahkan. Miss Yuna yakin banyak yang bisa karena sudah ada di halaman. Model soalnya ada di halaman 120 berapa tuh? Halaman 122, soal nomor 10 yang pernah kita bahas. Oke, silakan anak-anak 2 menit dari sekarang kalian tuliskan di kolom chatnya ya. Oke, Kaila sudah ketemu. Yang lain Miss Yuna tunggu. Ya, kita akan bahas nomor 20. Samsul akan mengukur lebar sungai dengan acuan sebuah pohon di seberang sungai. Dan menancapkan 4 tongkat seperti pada gambar berikut. Untuk mengetahui lebar sungai, Samsul harus mengukurnya dari pohon sampai pada tongkat D. Lebar sungai tersebut adalah, jadi lebar sungainya adalah dari titik D ke pohon. Jadi ini yang ditanya, ini adalah lebar sungainya. Ya, nah untuk mencari lebar sungai berarti kita pakai perbandingannya ya. Jadi X per apa plus apa? X bar kalau diketahui ya X plus 3. X plus 3 sama dengan 6/7.
Ya, ingat 6/7 bukan 6/6 plus 7 ya. Nah, setelah ini kita kali silang langsung. X dikali 7, 7X. Sama dengan 6 kita kalikan dengan ini. X plus 3. Jadi 7X sama dengan, kita buka kurungnya satu-satu ya. Jadi 6X plus 18. Jadi 7X kita pindahkan ruas kiri ya, yang mengandung nilai X, 6X yang mengandung nilai X kita kumpulkan di ruas kiri. Oke. Jadi 6X jadi min ya. Min 6X sama dengan 18. Oke, 7X dikurangi 6X itu adalah X ya. Jadi X-nya adalah 18. 18 meter. Oke, langsung ketemu jawabannya C. Oke. Mungkin tadi yang jawab B dan D tahu salahnya ya? Sudah tahu salahnya di mana ya? Miss, jawabannya 18 itu D. D. Sorry, D, ya ampun. Miss Ida dari tadi tuh. Ya Tuhan. Dari tadi di kelas sebelah juga katanya Miss Ida tuh kurang aqua. Ngomong angkanya berapa, tulisannya berapa. Jadi jawabannya adalah D. Oke, yang tadi jawab B dan C berarti tahu salahnya di mana ya? Miss, itu X per X plus 3 itu gimana Miss dapat X per X plus 3? Jadi ini per ini. Gitu. Jadi X per X tambah 3. Gitu dia jadinya. Ini kan Miss Ina pernah kasih gambar begini kan. Nah ini misalkan A, di sini B, di sini C, di sini D, di sini E, di sini F. Nah karena yang diketahui adalah sisi yang kiri dan tengah, berarti kita pakai rumusnya A per A tambah B sama dengan E per F. Gitu. Ngerti ya? Nah ini kalau nggak diketahui, coba begini. Miss Ina mau kalian ngerti ya. Misalkan ya. Miss Ina ulang ya. Jadi, Miss Ina ulang aja deh. Beberapa jenis soal dengan rumus yang berbeda ya. Jadi yang diketahui berbeda ya. Jadi misalkan pertama, gambarnya gini. Ada yang soal gambarnya begini. Yang diketahui ini B, C, D. Misalnya ini ya. Seperti yang ini. Jadi rumusnya kita pakai A per A tambah B itu sama dengan C per D. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, misalkan yang diketahui adalah, nah, yang diketahui di sini, ini A, di sini B, di sini C, di sini D. Ini cuma beda posisi aja ya, ini di kiri, ini di kanan, sama rumusnya. Jadi A per A plus B sama dengan C per D. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang diketahui adalah sisi kiri dan kanan? Nah, sekarang yang diketahui sisi kiri dan kanan. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Kalian boleh pakai dua rumus ya. Pilih salah satu, A plus B sama dengan C per C plus D. Atau langsung A per B sama dengan C per D. Itu juga boleh. Jadi ada 3 jenis rumus ya. Ya, bukan 3 jenis sih ya, 3 model gambar, 1 model gambar, tapi yang diketahui itu beda gitu. Ya, sampai di sini bisa dipahami nggak, Jovan? Sudah tahu dari mana dapat X per X plus 3? Tahu ya, Jovan? Ya. Oke, ya. Yang lain ada pertanyaan? Jadi gitu, kalau diketahui sisi samping kedua-duanya, boleh kalian pakai yang ini lebih cepat ya. Jadi A per B sama dengan C per D. Gitu. Oke. Nah hanya saja kalau misalkan sisi samping yang diketahui ya. Kalian misalkan gini. Kalau misalkan seperti C-nya misalkan yang ditanya. Atau D-nya yang ditanya. Ya, D atau C yang ditanya. Atau A atau B. Kalian harus pakai, kadang kalian harus pakai rumus yang atas. Ya. Seperti itu. Tidak harus pakai rumus yang ini. Tergantung soal yang diberikan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Karena ini cukup membingungkan memang ya. Di awal-awal memang membingungkan untuk rumus yang ini karena kelihatannya ribet ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, Miss Ina tambahkan jenis soalnya karena ulangan besok ada soal yang jenisnya keluar seperti ini.
Segitiga yang panjang sisinya 5 cm, 12 cm, dan 13 cm sebangun dengan segitiga yang panjang sisinya yang mana? Nah, tuliskan di kolom chat anak-anak. Misalnya kasih waktu 1 menit sampai 2 menit. Ya. Jawaban mana yang tepat? Silakan. Kalau dia sebangun, mana yang tepat? Oke. Baru Kenji, yang lain ini gampang banget ya, sengaja misalnya tetap berikan buat kalian supaya kalian yang sederhana itu benar gitu ya, jangan sampai yang susah itu betul, yang gampang itu kalian salah menjawabnya. Oke, misalnya harap banyak yang chat ya. Nah, segitiga yang panjang sisinya 5 cm, 12 cm, dan 13 cm sebangun dengan segitiga yang panjang sisinya. Ya, nah caranya ngecek adalah kita cek dulu yang A ya. Jadi 5 cm yang ini ya, 5 cm yang ini kita kali berapa biar menjadi 10? Kita kali 2 ya, berarti skalanya anggap 2 semua, berarti semua harus dikali 2. 12 dikali 2, 24, berarti salah ya, berarti ini salah. Kemudian kita cek yang B, 5 menjadi 10 berarti kali 2, berarti semua harus dikali 2. 12 dikali 2 mau, 24 mau. 13 dikali 2 mau, 26 mau. Berarti yang benar adalah B. Oke, yang C dan D nggak usah dicek lagi. Ya, berarti jawabannya adalah B. Sampai di sini paham ya? Gampang ya? Besok ada soal seperti ini ya. Nah, nomor berikutnya, sebuah foto berukuran 4 cm kali 6 cm akan diperbesar 3 kalinya. Hasil perbesaran tersebut memiliki ukuran berapa? Ini juga soal yang sangat mudah ya, tapi konsep kesebangunan di sini ada. Ya, silakan tuliskan di kolom chat anak-anak 1 menit saja, misalnya rasa ini gampang banget. Hasil perbesarannya menjadi ukurannya berapa senti kali berapa senti, silakan. Ya, Kaila langsung jawab. Silakan, baru 1 yang jawab. Nah, kalian perhatikan ya, sebuah foto berukuran 4 cm kali 6 cm diperbesar 3 kali. Berarti semua kita kalikan 3 ya. Panjangnya kita kalikan 3, lebarnya juga kita kalikan 3. Jadi 4 kita kalikan 3, hasilnya 12 cm. Kemudian 6 juga kita harus kalikan 3. Jadi 18 cm. Jadi hasil perbesarannya ya, hasil perbesaran ya 12 kali 18 cm. Ya, ini. Oke? Bisa ya anak-anak ya? Oke. Kemudian yang ini, oke, ini sama ya dengan yang tadi, jadi misalnya nggak bahas. Nah, untuk seterusnya ya, biar semua dibahas, kalian lihat lagi mulai dari soal nomor 1, halaman 124. Biar penilaian harian yang pilihan ganda itu kita selesaikan semua, jadi semua terjawab gitu ya. Oke, kita pergunakan sisa waktu kita masih kurang lebih lagi 15 menit. Ya, silakan kalian lihat yang nomor 1. Misina tidak akan bahas, tetapi Misina mau kalian yang menjawab ya, karena di sini tidak terlalu banyak hitungan ya. Nomor 1 kalian lihat, nomor 1 jawabannya A, B, C atau D. Lihat LKS halaman 124 ya. Pasangan trapesium yang kongruen ditunjukkan oleh gambar yang mana? Jadi caranya adalah kalau dia kongruen berarti sudutnya harus sama. Setiap sudutnya itu harus sama. Berarti kalian cari yang mana memiliki sudut yang sama. Silakan. Kalau sudah, tulis di kolom chat pilihannya A, B, C, atau D. Silakan. Baik, jadi jawabannya nomor 1 adalah D. Silakan yang nomor 2, kalian tentukan besar A-nya berapa, B-nya berapa, terus kalian jumlahkan A tambah B. Nah, satu lagi anak-anak, besar sudut atau jumlah sudut dalam segi 4 adalah, ada yang tahu nggak? Besar sudut dalam segi 4. Kalau segi 3 kan 180. Kalau segi 4 berapa? 360. Iya, 360. Berarti kalian tentukan sudut
B-nya berapa ya. Jadi B yang perlu dicari. Kalau A kan bisa dilihat di situ dia di antara sisi yang garisnya 2 dan sisi yang garisnya 1. Oke, silakan. Yang sudah tuliskan di kolom chat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pasangan bangun datar berikut yang pasti sebangun. Nah, ini gampang. Pasti sebangun yang mana, anak-anak? Yang pasti sebangun. Silakan tulis di kolom chat. Ini gampang banget. Nomor 3. Apakah 2 trapesium sama kaki? Apakah 2 persegi panjang? Apakah 2 belah ketupat atau 2 persegi? Oke. Silakan tuliskan di kolom chat. Baru Kenji yang menulis. Silakan yang lain. Oke, ada Sandi. Arasel. Nomor 3. Jawabannya yang mana, Arasel? Nomor 3 jawabannya apa? Jadi yang sudah pasti sebangun. Oke, udah 3 orang. Jadi udah betul ya. Jadi jawabannya adalah D, 2 persegi. Jadi kamu gambar persegi itu dengan ukuran berapapun ya, itu pasti dia sebangun. Nah, selain persegi, bangun yang kalau kalian bangun datar yang kalian gambar itu contohnya segitiga sama sisi ya. Jadi berapapun ukuran yang kamu berikan, kalau dia udah segitiga sama sisi atau persegi, dia pasti sebangun. Ya. Bisa dipahami ya. Oke. Kemudian nomor 4 sudah ya, nomor 5 ya karena waktunya di sini tinggal lagi sedikit. Nomor 5 sudah, nomor 6. Nomor 6 yang mungkin perlu Misina bahas ya, cuman agak ribet sedikit menggambarnya. Coba Misina buka Word dulu ya. Apa sih? PowerPoint. Oke, sebentar. Oke ya. Oke, coba kalian perhatikan nomor 5 ya. Nomor 6 ya. Diketahui jajar genjang ABCD ya. Jadi Misina gambar jajar genjangnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini A, di sini B, di sini ABCD ya. Nah, kemudian di sini ada diagonal BD ya. Diagonal BD. Kemudian diketahui di situ titik P berada di garis diagonal BD dan sebagai titik potong BD. Ya, jadi titik P itu ada di sini nanti dia ya. Kemudian serta titik Q terletak pada CD ya. Di sini juga akan ada titik Q dan BP sama dengan 2 kalinya DP. Jadi kalau Misina bagi 3 ya. Kurang lebih di sini, di sini. Nah, berarti di sini P di sini. Ini Misina anggap P. Berarti kita tarik garis dari sini ke sini ya. Ini P. Oh yes. Oke, berarti di sini P ya. P, ini P ya. Nah, dikatakan di sini BP itu adalah 2 kalinya DP. Jadi di sini 2 DP ya. Paham ya? Kemudian di sini panjangnya 10 cm. Yang ditanya Niki ya. Yang ditanya adalah panjang dekinya berapa? Misalkan X. Jadi kalau misalnya pisahkan gambarnya, dia menjadi seperti ini. Jadi ini misalkan A, B, di sini P ya. Di sini D, di sini Q. Jadi di sini X, di sini berarti 2 DP ya. Nah, di sini DP. Di sini 10. Nah, untuk mencari panjang X berarti perbandingannya menjadi X banding 10 kan itu. Jadi sisi ini bersesuaian dengan sisi yang ini. Ya. Kemudian DP berbanding 2 DP ya kan?
2 DP. Oke. Nah, DP dengan DP Misina coret. Boleh, habis dia. Jadi ini sisa 1, ini sisa 2 ya. Jadi kita kali silang X kali 2, 2X sama dengan 10 kali 1, 10. Jadi X-nya sama dengan 10 dibagi 2 ya. Jadi X-nya sama dengan 5. Jadi X-nya ya, jadi DQ itu sama dengan X yaitu 5 cm. Jadi jawabannya di situ adalah D. Oke, Sandi sudah ketemu 5. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Untuk soal nomor 6, di sini soal nomor 6 ini yang perlu kalian perhatikan adalah gambarnya. Kalau gambarmu salah, pasti akan susah untuk membuat perbandingannya. Mana yang harus kamu bandingkan? Gitu ya. Oke. Nah, berarti nomor 6 jawabannya adalah D. Nomor 8. Nomor 8 kira-kira jawabannya yang mana yang tepat anak-anak? A, B, C atau D? Sisi, sudut, sisi ya. Oke. Kok sudut, sisi, sudut? Sisi, sudut, sisi. Misina bacakan ya. Nomor 8 jawabannya D. Atau Misina ketik aja ya. Bentar. Sisanya Misina ketikkan jawabannya. Kalian tuliskan ya. Kalian silang sendiri di LKS kalian. 1D. 1D dah 2. 2 berapa tadi? 2A. 3. D. 4. 4 kan nggak usah ya. Terus 6. D ya. 8. D juga. 9. 9 itu jawabannya adalah D ya nanti ya. Kalian cek sendiri. 10. A. 11. B. 12. D. Ini kalau Misina teliti ya. Soalnya tadi Misina cepat-cepat jawabnya. 13 itu jawabannya C. 14 D ya. 15. 7 kelewatan, Miss. 7 kan sudah dibahas. 7 itu A ya. 7 kan sudah dibahas. Ini yang belum dibahas. Nomor 5 lagi. 5 itu C ya kalau nggak salah waktu itu ya. Nah 5 C. Ini kalau ada yang lupa. Dah, nomor 15 sudah kan? Sisanya sudah. Oke, ada di PPT-nya nanti. Oke, baik anak-anak sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jangan lupa kalian ulangan hari Jumat ya, persiapkan. Jadi bukan hanya yang kalian pelajari adalah bukan yang kita presentasikan hari ini, halaman 124 penilaian harian, tetapi semua materi di bab kesebangunan. Ya. Terus Misina ingatkan lagi satu, bagi yang belum mengumpulkan tugas-tugas di Moodle, silakan segera dikumpulkan. Juga ada tugas KI 4. Ya, untuk yang kemarin Misina udah share, kalau ada kesalahan penulisan dalam satuan itu harusnya meter, 18 meter, Misina tulis 18 cm. Sekarang sudah Misina ganti di Moodle ya, jadi sudah Misina jadikan meter ya. Jadi yang kemarin sudah kirim, bisa kirim ke WA-nya Misina ulang. Ya, kalau kalian sudah nyetor dengan satuan sentimeter ya. Jadi diubah jadi meter. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum Misina akhiri? Waktunya Misina habis. Ada? Tidak ada? Oke. Misina harap hari Jumat semua ikut Zoom. Kemudian Misina mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Berarti Li ya. Oh, Li ada ya. Li baru masuk ya, Li ya. Soalnya dari tadi Li nggak ada. Halo, Li baru masuk? Oke, baru masuk ya. Kenapa baru masuk? Nah, kalau misalkan ada masalah, silakan info dari awal. Kalau kayak gini, Li ikutannya absen jadinya. Jadinya absen karena baru masuk ya, di akhir baru masuk. Jadi kalau ada masalah seperti itu, izin sama Miss Ina atau sama Mr. Niko. Jadi
Misina kasih izin gitu ya. Oke, kemudian yang belum ada di sini David ya. David belum ada. Siapa lagi? David. Oracle keluar ya. Dia cuma nongol di awal aja. Oke, berarti Oracle David. Lagi satu? Siapa nih lagi satu yang belum ada ya? Soalnya Misina setiap akhir Misina akan absen ya. Siapa yang nggak ada? Excel Tanoto ada. Oracle, Angelina ada? Ada. Rachel ada, Bianca ada, David tidak ada, Sandi ada, Adit ada tadi ya. Dayu ada? Dayu ada. Kemudian Kenji, Kevin, Kayla, Vandra, Nathan ada, Selina ada? Selina ya? Selina nggak ada ya, Mister? Oh, Selina berarti nggak ada ya? Oke, Selina tidak ada izin, berarti nggak hadir, nggak ada ini ya. Oke, baik anak-anak, kita akan akhiri dengan doa. Misina minta tolong Arasel bisa pimpin doa. Silakan Arasel. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah belajar matematika bersama Miss Vina. Tuhan, kiranya apa yang telah Miss ajari kepada kami, bisa kami ingat dan kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Arasel. Terima kasih anak-anak. Ya, Misina harap kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak kelas 9C. Jadi berjumpa kembali dengan Miss Cahya ya. Hari ini hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali. Jadi Miss harapkan semoga anak-anak kelas 9C selalu dalam keadaan sehat ya. Baik. Jadi seperti biasa sebelum Miss memulai pembelajaran kita hari ini, kita say hello dulu ya, kita sapa-sapa dulu apakah semuanya sudah standby, semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran dari Miss ya. Jadi untuk itu namanya yang Miss panggil silahkan beri tanda oke ya, atau mau dijawab langsung diaktifkan mikrofonnya juga boleh ya. Baik, dari yang pertama Abraham Excel ada? Excel, halo, ya. Amadeo, Amadeo Oracle belum. Angelina Hartania, Arazel Besalel. Hadir Mi. Ya, Bianca Santika. David Adinata. David, halo David. Oke, tidak ada tanggapan David. Eudia Jubile. Igede Sandi Pujanta. Sandi. Halo Sandi, bisa didengar? Oke, tidak ada. Oke, Sandi. Gusti Bagus Aditya Putra. Ida Ayumade Putri Maharani. Jovan Ferdinand. Ya, Kenji Lawrence. Kenji, ya. Kevin Kristansa. Ya, Kila Nicole. Lidwin Fiora Vandra. Lidwin Miracle.
Miracle, ya. Nathaniel. Halo, Net, ya. Shelina Layata. Shelin, ya. Tiffany, Christabel. Tiffany. Timothy Frankie. Hadir. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang sudah merespon ya. Nah, untuk berikutnya, seperti yang Miss sampaikan minggu lalu ya, jadi agenda kita hari ini adalah kuis, jadi lebih tepatnya latihan soal untuk persiapan ulangan harian minggu depan. Ya, jadi tolong dicatat di agenda biar tidak kelupaan. Untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian yang pertama untuk mata pelajaran bahasa Bali. Jadi materinya itu adalah materi di bab 6. Ya, mulai dari wacaan aksara Bali yang Sutosomo itu, kemudian jenis-jenis kata, ya, dan juga yang lagu Dadong Dauh, dan materi dari latihan soal hari ini. Ya, nah untuk hari ini kita latihan soal, itu soalnya ada di buku paket. Ya, silakan anak-anak diambil buku paketnya, kemudian dibuka, dicari halaman 86. Buku paket halaman 86. Sudah dibuka halaman 86? Oke, kalau sudah silakan dilihat itu yang di bagian C. Soal-soal latihan. Ya, bagian C soal-soal latihan. Jadi itu ada 10 soal. Silakan anak-anak jawab. Ya, menjawabnya langsung di buku paket. Itu gunakan pensil. Ya, gunakan pensil, langsung jawab di buku paket, gunakan pensil. Miss beri waktu pengerjaan kurang lebih 15 menit. Jadi nanti jika sudah selesai semuanya kita langsung bahas. Ya, jadi untuk pembahasannya itu Miss panggil secara acak satu persatu untuk anak-anak menjawabnya. Paham ya? Paham instruksinya? Miss, sabar Miss. Halaman berapa tadi Miss? Saya patah-patah tadi. Iya, halaman 86 Sandi. 86 yang bagian C, soal-soal latihan. Sudah ya? Oke, baik. Yang lain bagaimana? Paham instruksinya? Ya, ini Miss share untuk terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Jadi mudah-mudahan bisa membantu anak-anak untuk menjawab pertanyaannya ya. Ya, ini. Ya, 1 sampai nomor 6 dulu. 1 sampai 6. Ya, bagaimana kelihatan di screen? Kelihatan ya? Ya, baik. Kalau sudah silahkan mulai dikerjakan. Jadi kalau bisa terjemahannya dalam bahasa Indonesia ini anak-anak catat ya. Jadi catat diisi di bawah soal bahasa Bali itu diisi bahasa Indonesianya. Itu biar tidak bingung nanti. Baik, silahkan mulai dikerjakan. Terima kasih. Oh ya, anak-anak, jika ada yang kurang jelas yang ingin didiskusikan, silakan di forum chat ya.
Bisa Miss lanjutkan ke slide berikutnya, ke halaman berikutnya? Bisa? Sudah selesai 1 sampai nomor 5. Sudah selesai 1 sampai 5? Sudah, oke. Lanjut ya. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Baik, kalau sudah, ya. Kalau sudah kita bahas satu persatu ya. Jadi nanti namanya Miss panggil secara acak, silahkan diaktifkan mikrofonnya untuk menjawab. Itu dibaca soalnya terlebih dahulu ya, soalnya dibaca sambil berlatih mengeja bacaan berbahasa Bali. Kemudian langsung dijawab dan anak-anak yang lain silahkan disimak, didengarkan. Gitu. Baik, nomor 1 coba Kila. Bedong daun ngalah siap putih. Karena siap alusipun ayam. Iya, nomor 1 jawabannya A ya, ayam. Jadi kebetulan sama dengan bahasa Indonesia. Itu. Nomor 2, Lidwin. Lidwin, halo. Napi bahasa halusnya karena dadong punika D niang. Ya, nomor 2 D, niang. Ya, nomor 2 D, niang. Nomor 3, Kevin. Minap pada 15 tahun nih, karena minap bahasa andap nih B mirip. Ya, jadi minap ada 15 taluh nih. Jadi ada kemungkinan ada 15 telurnya. Bahasa andapnya, jadi bahasa andap itu adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sejenis bahasa informal. Ya, bahasa informalnya. Bahasa pergaulan sehari-hari itu. Jadi mirip. Ya, nomor 3 B. Nomor 4 Jovan. Ya, nomor Ya. 4 lupa soalnya, tapi saya tahu jawabannya C. Jawabannya? C, bener nggak? Coba dibaca soalnya. Kamu bawa buku paket kan? Halo Jovan. Iya, Miss. Iya, coba dibaca. Halaman berapa, Miss? Halaman 86. Terus dari tadi ini kamu nggak ngerjain ini? Saya kerjain yang di Word ya kan. Oh, yang di Word-nya langsung. Dilihat soal bahasa Balinya. Nanti ulangan harian soalnya bahasa Bali. Tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi belajarnya sekarang. Napi bahasa halus Purnotalo puniko. Apa jawabannya? Saya jawabnya C, Miss. C, bukan. Jawabannya B ya. Endog. Endog. Ya, nomor 4 B. Nomor 5 Kenji. Limolas jangin bin duang dasa madan B. Iya, B. Iya. 15 ditambah duang dase itu 20, jadi 15 tambah 20 sama dengan 35. 35 itu bahasa Balinya sasur. B jawabannya. Ya. Kalau selai itu berapa? Selai itu berapa? Ada yang bisa jawab? Selai. Ya, selai itu 25 ya, setiman itu 45. Seket itu 50. Ya, Arazel 15 bukan. Ya. Oke, nomor 6 Dayu Putri coba. Silakan. Nanging
lacur ada nak nepukin karena ada alusipun wenten. Ya, jadi bahasa Bali alus dari ada itu a, 6a, wenten. 7, Excel, tanoto. Luna lacur tungkalikane sugih. Sugih, 7D. Ya, 8, Arazel. Kruna nempukin bahasa halusne B, manggihin. Manggihin, ya. Nepukin, melihat. Bahasa halusnya manggihin. 9, Miracle. Anak ceri-ceri kaliwat rusitipun. Kruna ceri tungkalikane C, kelih. Kelih. Oke, ceri itu kecil, cenik ya. Jadi tungkalikannya lawan katanya itu lingsir. Ya, lingsir itu tua. Dah, nomor 9 jawabannya D ya. Tiffany. Coba Tiffany. Nomor 10. Halo Tiffany. Baik, tidak ada tanggapan. Angel Wirata. Ya, Miss. Oh ya, Tiffany. Ya, Tiffany silakan nomor 10 dijawab, Nak. Karena rusit bahasa Indonesia ini usil. Iya, usil. Ya, nomor 10D ya. Jadi sekali lagi Miss bacakan jawabannya. Tolong diperhatikan dulu ya. Jadi anak-anak tetap melihat soal yang asli yang bahasa Bali di buku paket. Jangan hanya melihat soal bahasa Indonesianya. Karena nanti untuk ulangan harian itu soalnya dalam bahasa Bali. Dan Miss tidak menyediakan terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Ya, karena materi-materi hari ini dan materi sebelumnya itu sudah Miss sediakan bahasa Indonesianya. Jadi silakan anak-anak pelajari itu. Ya, sepakat ya. Jadi biar tidak ada protes nanti minggu depan Miss di mana terjemahannya bahasa Indonesia tidak ada. Tetapi semua soal materi itu Miss ambil dari materi yang sudah kita bahas. Tolong dipelajari baik-baik. Ya. Jadi untuk Jovan dilihat di buku bahasa Balinya, buku paket Jovan ya. Jadi dijawabnya di situ. Untuk yang lain juga. Jadi sekali lagi Miss bacakan ulang untuk jawabannya. Silakan dicocokkan dan ditandai jawaban yang betul di buku paket masing-masing. Ya, 1A, 2D, 3B, 4B, 5B, 6A, 7D, 8B, 9D, 10D. Sudah? Sudah? Coba Miss dari nomor 1. 1. Oke, Miss ulang. 1A, 2D, 3B, 4B, 5B, 6A, 7D, 8B, 9D, 10D. Sudah Jovan? Sudah, oke, baik. Nah, untuk selanjutnya coba dibuka buku paket halaman 87. Buku paket halaman 87. Bagian yang paling atas 6.4. Wacaan nirai. Ya, jadi wacaan nirai. Jadi bacaan yang bertulis aksara Bali ini juga sebagai bahan untuk ulangan harian minggu depan. Nah, jadi sekarang silahkan anak-anak
catat arti dalam huruf Latinnya. Ya, arti dalam huruf Latinnya. Ini Miss share screen ya. Miss share screen. Nah, ini dia. Wacaan nirai. Jadi untuk nomor 1 itu dimulai dari judulnya. Ya, untuk nomor 1 dimulai dari judulnya. Mace Bali itu nomor 1, itu judulnya. Ya, lanjut nomor 2 sampai terakhir nomor 7, baris yang paling akhir. Nah, anak-anak boleh mencatatnya di buku catatan atau boleh langsung di buku paket. Di sebelah tulisan aksara Balinya, tuliskan huruf Latinnya boleh. Silakan. Paham ya? Ya, silakan mulai dikerjakan, Miss. Beri waktu kurang lebih 10 menit. Silakan. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, tanyakan di forum chat ya. Baik anak-anak, sudah selesai penyalin aksaranya? Sudah selesai? Ya, baik kalau sudah selesai dan juga karena waktu yang tersedia ini sudah hampir habis. Ya, jadi untuk materi kita hari ini mohon maaf Miss belum up di Moodle. Miss akan up nanti sore. Jadi jika ada di antara kalian yang masih kurang jelas nanti silahkan dilihat materinya di Moodle. Tetapi waktu aksesnya itu mulai pukul 6 sore baru bisa mengakses nanti ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas materi yang hari ini nanti sore akan Miss up di Moodle, silahkan anak-anak mengaksesnya mulai pukul 6 sore ya. Baik. Jadi sekali lagi Miss ingatkan untuk pertemuan kita minggu depan itu kita akan mengadakan ulangan harian yang pertama. Materinya itu adalah materi yang sudah kita bahas di bab 6 tentang cerita aksara Bali Sutasoma. Kemudian jenis-jenis krune, jenis-jenis kata, kemudian bacaan dadong dauh, dan juga latihan soal pilihan ganda yang tadi, dan yang terakhir adalah bacaan bahasa Bali nirai. Tolong anak-anak pelajari di rumah soalnya itu, ya materinya juga, karena nanti pada saat ulangan itu Miss tidak menyediakan terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi murni bahasa Bali semua. Paham? Paham ya? Oke. Ada pertanyaan sebelum Miss akhiri? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan anak-anak nanti dilanjutkan. Ya, sekarang istirahat untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Jika tidak ada pertanyaan, Miss akhiri. Jadi anak-anak tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Selamat siang, Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi menjelang siang. Bisa dengar suara Miss Elis? Oke, thank you Kayla. Yang lainnya bisa dengar suara Miss Elis. Thank you Sandi, Dayu, Miracle, thank you. Yang lainnya, oke, Kevin, thank you. Litwin, thank you. Angel, thank you. Aracel, Tiffany, Bianca, Kenji. Wow, luar biasa. Thank you ya, tetap sehat semua ya. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap ya jaga kesehatan juga. Ya, karena akhir-akhir ini kita lihat tingkat COVID di mana di Indonesia tinggi. Kita sudah mengalahkan benua Asia, kita sudah tertinggi. Kita sudah mengalahkan India. Ya, kemarin misalnya lihat statusnya tentang perkembangan COVID, kita masih tertinggi di Asia Tenggara. Ya, sekarang tertinggi se-Asia Indonesia.
Ya, COVID-nya sudah tertinggi se-Asia. Berarti kita sudah mengalahkan negara India. Kemarin India tertinggi se-Asia, sekarang India sudah dikalahkan oleh Indonesia. Ya, kita sama-sama berdoa semoga COVID ini cepat berlalu ya. Namanya juga badai cepat pasti berlalu ya. Walaupun kita perlu waktu, perlu tahapan, pasti namanya badai akan cepat berlalu ya. Kita sama-sama berdoa. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, ya kita mulai pelajaran, Miss Elis mau kita berdoa dulu, ya Miss Elis minta tolong. Yang belum siapa ya? Misalnya ya Miracle, bisa bantu Miracle dalam doa Miracle. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai pelajaran kami bersama Miss Elis. Tuhan, kiranya Engkau berkati Miss Elis yang akan mengajar kami dan berikan supaya kami dapat memahami materi yang diajarkan oleh Miss Elis. Di dalam Tuhan Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Miracle. Baik, kita akan mulai pelajaran. Jovan, adakah Jovan di sini? Bisa? Ada, oh, ada. Oke. Thank you, Jovan. Ya, nah, baik. Kita akan lanjut materi kita tentang ekonomi kreatif. Ya, Michelle share screen dulu materinya. Nih kita sudah belajar, berarti indikatornya kita sudah belajar kemarin ya. Materi pokok, tujuan pembelajaran juga ekonomi kreatif. Kalian sudah mengerti dan mengetahui apa itu konsep ekonomi kreatif. Ya, terus kalian juga tahu di situ kita juga sudah belajar tentang ekonomi kreatif, industri ekonomi kreatif yang ada di Indonesia itu ada beberapa sektor ya, ada 16 sektor, misalnya sudah jelaskan satu persatu dari 16 sektor ini. Ya, selanjutnya upaya meningkatkan ekonomi kreatif, strateginya juga sudah Miss Elis infokan, yaitu menyiapkan instansi berbasis budaya, terus menyusun roadmap, menyusun program komprehensif, memberikan perlindungan hukum, ya, dan insentif, sama membentuk Indonesia Creative Council. Ya. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah. Nah, ini misalnya akan masuk ya. Kita baru yang pertama ya, apa yang 1 sampai 3 udah misalnya jelaskan. Berarti yang di awal belum ya, pengembangan database ya, belum ya. Oke, yang pertama adalah langkah-langkah Kementerian Perdagangan. Nah, ini perlu adanya kerjasama dari pemerintah sama Kementerian Perdagangan. Ya, ini ada kerjasama sehingga membentuk sehingga adanya langkah-langkah. Langkah-langkah apa yang diterapkan oleh Menteri Perdagangan untuk mendukung strategi dari pemerintah. Nah, strategi pemerintah itu apa? Yang kemarin, ya, yang ini, yang ada. Nah, ini yang strategi pemerintah 1 sampai 9. Ya. Nah, ini perlu adanya kerjasama dari kementerian. Ya. Sorry, yang ini ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Strateginya ada 5. Nah, 5 strategi ini perlu adanya kerjasama dengan Menteri Perdagangan. Salah satunya adalah yang pertama mengembangkan database. Ya, pengembangan database. Di Indonesia, kalian ketahui bahwa kita sudah zaman teknologi, sudah tahun 2021. Ya, teknologi berkembang dengan pesat. Kemajuan semua berkembang dengan pesat dengan adanya teknologi. Ya. Nah, di situ juga kita lihat apa? Adanya pengembangan database. Ya. Di Indonesia sudah mengembangkan semua database, berarti data-data apapun, kegiatan apapun atau sumber apapun bisa disimpan. Ya, tetapi masih ada di Indonesia yang juga masih menggunakan secara manual. Ya. Jadi sistemnya itu secara manual. Ya. Kalian mungkin pernah pergi atau kemana, nih pengalamannya misalnya pengalamannya waktu itu pernah ngantar anaknya misalnya sakit, jadi ke dokter, ya, ke dokter THT. Di sana dia masih secara penggunaan manual anak-anak, belum menggunakan sistem database, ya, masih manual. Jadi ngantri, sudah dapat ngantri, ditanya dulu sama susternya,
Anaknya siapa, Ibu? Namanya. Tulis nama anaknya. Alamatnya di mana? Ditulis secara manual. Di kartu, pakai kartu. Jadi pakai kartu ya, kartu. Ini kan ya kartu. Nah, dia ditulis namanya di atas. Jadi ada namanya, terus alamatnya, usia anaknya berapa. Ya. Nah, setelah itu Miss Elis dikasih kartu kecil. Ini anggap istilahnya member. Jadi kalau datang bisa ditunjukin kartunya biar susternya itu langsung cari, gampang. Jadi tidak perlu nanya lagi. Nah, karena misalnya udah lama nggak datang ke sana, terus kartunya juga udah hilang, ya akhirnya datang lagi, ngantri lagi. Habis ngantri lagi ditanya siapa nama anaknya, Ibu, pakai nanya lagi. Baru dia yang cari secara manual. Bayangkan di belakang susternya itu ada rak. Di situ ribuan anak-anak, ratusan atau ribuan, banyak banget namanya, kertas-kertas nama-nama pasien yang banyak. Jadi dia cari satu-satu dari sekian banyak. Ya, nah itu masih manual. Jadi misalnya masih menunggu, harus menunggu sampai dia benar-benar mendapatkan surat keterangan itu. Karena di dalam surat keterangan itu, di situ ada riwayat anaknya misalnya pernah datang berapa kali ke sana, penyakit apa yang pernah ditangani sama dokternya, jadi ada riwayatnya, dokternya tahu. Ya, tetapi jika salah, nah waktu itu misalnya sudah ditanya, oh ya Ibu ini anaknya ya, namanya, misalnya cek namanya sama, tetapi misalnya perhatikan alamatnya beda, nomor teleponnya beda, terus oh bukan, misalnya bilang. Nah kalau seperti itu kita bilang iya aja, nanti kan riwayatnya sudah berbeda ya, karena anaknya berbeda. Nah itu yang riskan. Nah, masih secara manual. Ya, masih banyak di Indonesia yang menggunakan secara manual. Belum adanya pengembangan database. Nah, inilah langkah-langkah dari Kementerian Perdagangan, salah satu yang mendukung strategi pemerintah dengan adanya pengembangan database. Ya. Jadi ini penting sekali. Ya. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke rumah sakit yang bagus atau yang sudah bertaraf rumah sakit swasta yang bagus ya, atau kalian pergi kemana, tempat mana mengantri tapi dengan sistem yang baik, nah itu dia sudah adanya pengembangan database. Ya, nah itu ya, oke. Yang pertama itu pengembangan database. Yang kedua adalah penggunaan teknologi. Ya, nah teknologi juga penting anak-anak. Ya, kalau nggak ada teknologi, bagaimana caranya pemerintah mau, bagaimana cara kementerian itu mendukung strategi pemerintah 5 langkah ini. Ya. Kalau ada strategi ini tidak berjalan, tidak didukung dengan adanya penggunaan teknologi, nggak akan bisa berjalan. Ya. Kalian sekarang kemana-mana harus menggunakan teknologi. Misalnya saya yakin, ya anak di Tunas Daud teknologinya nggak gaptek. Misalnya saya yakin semua ya cakap teknologi. Ya, jadi benar-benar udah mahir, ya, bisa menggunakan teknologi. Nah, bukan hanya anak-anak ya, anak kecil yang zaman sekarang aja, semuanya sedikit-sedikit mainannya handphone, mainannya gadget, sudah ngikut buat TikTok, main games-games orang dewasa, ya. Nah ini, karena apa? Teknologi, perkembangan teknologi, zamannya anak-anak. Ya, nggak ada lagi sekarang anak-anak itu mau main keluar, ya anak-anak terutama anak-anak di kota, nggak ada namanya mereka tuh main keluar, main di halaman atau sepeda bareng atau ngejar layang-layangan, udah nggak ada. Sekarang semuanya sudah teknologi, handphone pegangannya, ya. Berarti sama ini pemerintah, kementerian. Kalau nggak bisa menggunakan teknologi, gimana mau mendukung strategi pemerintah? Ini penting penggunaan teknologi. Ya. Jadi sangat membantu sekali anak-anak. Jadi dengan teknologi bisa mempromosikan, ya, bisa mencari informasi, ya apa aja kita bisa. Ya, dengan teknologi. Ya. Contohnya di rumah Miss Elis ya. Anaknya Miss Elis masih kelas 2 SD. Nah, 2 SD
baru diajarkan sekali aja ya kan. Jadi anak-anak kecil zaman sekarang kalau sudah diajarkan ya pasti dia cepat, nangkapnya cepat. Karena mereka tidak ada takut salah. Ya, mereka nggak takut salah. Mereka diajarin langsung udah cepat nangkap. Jadi anak yang misalnya sudah diajarin, oh ini kalau belajar Zoom nanti buka ini di WA, nanti buka di laptopnya, nanti klik buka linknya ini, sudah bisa masukin passwordnya ya untuk Zoom-nya. Sudah bisa. Ya. Diajarin sedikit gitu sudah bisa. Terus anaknya misalnya ajarkan gimana caranya buka Moodle. Kan dia SD juga sama. Misalnya saya ajarkan pelan-pelan bertahap. Ya. Kok ngirim tugasnya ini, coba kirimnya ini. Tapi memang perlu bantuan. Ya, namanya anak SD masih perlu bimbingan. Beda dengan kalian. Ya. Tetapi anak yang misalnya ada keinginan belajar, cepat menangkapnya, namanya anak-anak dimanapun. Coba kalian misalnya yang punya adik masih SD juga sama, diajarkan sekali, cepat sekali dia ya menangkap informasi. Nah ini dengan penggunaan teknologi zaman sekarang. Ya, penting sekali. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Nah, langkah-langkah yang ketiga ini adalah Pekan Produk Kreatif Indonesia. Ya, Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI, Pekan Produk. Nah, jadi di sini ada kegiatan yang diselenggarakan, contohnya ada pameran, ada konvensi, ada gelar seni budaya. Bentuk kegiatannya contohnya seperti apa misalnya Pekan Produk Kreatifnya? Contohnya melalui seminar, ya, melalui talk show, ya, melalui dialog, ya, terus melalui pelatihan, terus adanya klinik konsultasi dan anjungan pembiayaan. Ya. Nah, ini ya. Jadi penting sekali ya. Jadi bukan hanya ada produk terus didiamkan gitu, tidak. Ya, tetapi di sini diberikan fasilitas, dikenalkan produknya melalui talk show, melalui seminar, ya, melalui pelatihan. Jadi masyarakat ekonomi kreatif itu dikenalkan, kamu ini loh produkmu, diseminarkan. Biar masyarakat lain juga tahu, bukan hanya masyarakat, tapi dunia internasional juga tahu. Adanya seminar, oh seminar tentang produk-produk Indonesia. Oh ada talk show, kita tahu, oh ini wawancara, oh iya pembuatannya seperti ini. Ya, dari bahan-bahannya ini. Nah, ini salah satu langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Ya, antara menteri sama pemerintah. Dia balance, berjalan beriringan, bahu-membahu, bantu-membantu, saling melengkapi. Ya. Ini ya, Pekan Produk Kreatif Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Oke, tidak ada. Oke, lanjut ya. Sekarang yang keempat. Keempat ini adalah Festival Ekonomi Kreatif. Ya. Nah, ini festival. Festival namanya Festival Ekonomi Kreatif. Nah, Festival Ekonomi Kreatif ini adalah berarti Menteri Kementerian Perdagangan ini adalah sebagai CEO, sponsor, penyelenggara Festival Ekonomi Kreatif. Jadi dia penyelenggara, Menteri Perdagangan sebagai penyelenggara mengadakan suatu festival. Ya. Nah, sebagai penyelenggara, tujuannya apa? Misi dari Menteri Perdagangan ini apa misinya? Namanya ada festival, misinya berarti mempromosikan produk atau ekonomi kreatif Indonesia untuk meningkatkan citra dan identitas bangsa Indonesia yang inovatif, kreatif. Ya, jadi dipromosikan, adanya festival itu tujuannya mempromosikan ekonomi kreatif. Pengusaha-pengusaha ekonomi yang ada 16 sektor itu masuk dalam suatu festival. Jadi
banyak orang datang, melihat, bukan hanya masyarakat dalam aja, masyarakat luar tertarik, bahkan luar negeri pun tertarik mereka mendatangi festival tersebut. Ya, dengan banyaknya orang datang, berarti secara tidak langsung kita mempromosikan. Nah, inilah langkah yang diambil Kementerian Perdagangan, anak-anak. Ya, contoh banyak sekali di Bali. Ada festival, banyak ya di Bali. Festival Sanur Festival. Atau biasanya ngetrennya Sunfest. Yuk pergi ke Sunfest, Sanur Festival. Ada. Ya setahun sekali di Bali selalu mengadakan namanya Sunfest. Tetapi karena semenjak corona ini, gak ada anak-anak kegiatan Sunfest. Ya. Selain Sunfest ada Denpasar Festival. Sama. Ya, ada juga. Tujuannya sama. Mempromosikan. Ya, Sunfest, Denfest, Kuta Festival juga ada. Nah, itu salah satu cara, langkah untuk mempromosikan pengusaha-pengusaha yang ada di Bali, ekonomi kreatifnya mereka berkumpul di festival tersebut. Menggelar, mempromosikan produk mereka. Orang datang, masyarakat Bali melihat, orang luar juga datang, bahkan sampai orang luar negeri juga tertarik. Apa yang ditawarkan Miss Elis di sana? Banyak. Budaya, kesenian, produk-produk, kuliner, semua ada. Ya, ada yang pernah datang atau ngikuti ke Sunfest, ke Denfest atau Kuta Festival? Ada yang pernah datang ke sana? Sana bagus ya anak-anak. Coba sekali-sekali, semoga coronanya hilang, nggak ada, kehidupan kembali normal. Nanti kalau pemerintah ada ngadakan itu Sunfest, Denfest, coba datang. Sempatkan kalian pergi. Misalnya senang sekali di sana karena apa? Banyak menampilkan kesenian, budaya, bukan hanya kuliner aja. Biasa kan orang datang mencarinya kuliner, tapi di sana banyak sekali yang disajikan anak-anak. Budaya-budaya, tarian tradisional, kesenian-kesenian dari berbagai daerah, bukan hanya dari Bali. Budaya juga dikenalkan di sana. Ya. Nah, ini salah satu. Ya, itu ada. Sampai sekarang memang ada. Di tempat lain juga ada. Di daerah di Indonesia semua juga akan mengadakan namanya festival. Mengangkat budaya mereka. Ya. Miss Elis asli Kalimantan. Ya, Miss Elis ada, berarti mamahnya Miss Elis orang Jawa, papahnya Miss Elis orang Dayak. Ya, di sana Miss Elis, kalau di Kalimantan, Miss Elis suka apa namanya? Di sana ada namanya sama seperti di Bali ya, festival gitu, Sanur Festival dan Denpasar Festival, tapi namanya di Kalimantan itu ada namanya gawe Dayak. Ya, gawe Dayak, gawe itu sama seperti festival, istilahnya pertunjukan, kegiatan, acara. Nah, yang berhubungan dengan masyarakat asli atau masyarakat suku asli dari Kalimantan, yaitu suku Dayak. Nah, di sana sama seperti di Bali. Jadi mempromosikan tarian, kesenian-kesenian adatnya Dayak, tapi khusus Dayak ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Ya, misalnya senang di sana. Berarti banyak kerajinan-kerajinan yang dihasilkan dari berbagai daerah. Suku Dayaknya walaupun sama orang suku Dayak, tetapi mereka banyak berbeda. Dayak satu dengan Dayak yang lainnya. Mereka menampilkan budaya mereka, menampilkan hasil kerajinan mereka, kesenian mereka, kulinernya juga. Selain kita jalan-jalan di sana, kulineran, kita juga banyak manfaat sekaligus. Ya, nah ini langkah-langkah kementerian. Di Jogja juga ada. Ya, ada festival Yogyakarta juga ada. Di sana kalian juga bisa lihat dari masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta, mengenalkan budaya, tradisi, semua ada di sana. Ya, setiap daerah pasti mengadakan namanya Festival Ekonomi Kreatif. Nah, ini adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan. Ya, jelas ya anak-anak ya. Coba kesempatan nanti memang corona nggak ada,
pergilah ke tempat itu, Sunfest, Denpasar Festival, Kuta Festival, seru anak-anak. Ya, sempatkan kalau memang itu budaya kita angkat. Ya, kalau bukan kalian lagi, siapa lagi? Ya, oke. Selanjutnya yang kelima ini adalah wahana kreatif. Nah, wahana kreatif ini apa, Miss Elis? Namanya wahana. Wahana itu adalah sarana. Sarana memperkenalkan dan mempromosikan produk ekonomi kreatif sebagai upaya untuk menghasilkan karya dan budaya bangsa Indonesia. Ada sarananya. Ya. Kalau festival kan para pengusaha berkumpul, ya mereka mengadakan suatu festival. Berapa hari dalam sebulan, ya banyak pengunjung datang. Ya, kalau Denpasar Festival sama Sun Festival itu kurang lebih sebulan. Ya, jadi banyak datang setiap hari, banyak sekali ada jadwal-jadwalnya, keseniannya apa aja di situ. Ya, sama kalau wahana ini beda. Wahana ini adalah sarananya. Sarananya di mana, Miss Elis, untuk mempromosikan produk-produknya? Yaitu terdapat di bandara. Di bandara-bandara. Ya. Nah, kalau kalian pergi ke bandara, ya, pas masuk, check-in, ya, habis check-in kalian pasti jalan ya. Jalan pergi ke ruang tunggu. Oh, cari gate berapa ya? Kalian jalan. Sambil jalan pasti kalian lihat disajikan oleh banyak yang jualan kan, jadi masuk ke Bandara Ngurah Rai itu langsung ya, masuk ada orang jualan kan, kiri kanan itu, pas di dalam bandara ya sebelum menuju ke gate, ya itu kalian sudah lihat di situ ada yang jual, oh ada yang jual kerajinan, ada jual pakaian, ada yang jual pusat oleh-oleh, ada yang jual kuliner, ya banyak di sana. Ya, nah itulah yang disebut wahana kreatif. Udah tahu ya sekarang ya. Jadi kalau ke bandara ada orang jualan di dalam bandara, nah itu namanya adalah wahana kreatif. Itu adalah langkah Kementerian Perdagangan. Tujuannya apa? Mempromosikan ya produk, mempromosikan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, ekonomi kreatif masyarakat Indonesia. Jadi kalian kalau lewat bandara mungkin ya kalau hanya cuek gitu datang aja langsung cari gate duduk. Cari gate-nya langsung duduk di sana. Tapi kalau kalian menikmati masih waktunya panjang, jalan pasti oh iya ada pusat oleh-oleh sambil mampir, sambil menunggu jam. Kan lumayan lihat-lihat walaupun kita nggak beli, tapi kita sudah melihat. Jadi sudah ada di situ. Itulah sarana, wahana. Yang memang disajikan oleh Kementerian Perdagangan. Ya bekerja sama dengan pemerintah. Ya, secara tidak langsung mempromosikan barang-barang. Orang datang dari luar masuk ke bandara lihat, oh iya pusat oleh, oh iya pakaiannya Bali seperti itu ya. Nah itu salah satunya. Ya bisa dijumpai di bandara-bandara yang ada di Indonesia. Ya, terus yang kedua, bukan hanya di bandara aja, kalian bisa lihat di mana? Di tempat tujuan wisata anak-anak. Sama ya, mau ke tujuan wisata nih, pergi ke Tanah Lot, misalnya contoh, kalian Tanah Lot, parkir, ada yang udah pernah ke Tanah Lot, apa ada yang belum pernah? Kalau misalnya udah lama banget enggak ke Tanah Lot ya, lama banget kayak misalnya waktu belum menikah, itu terakhir kali misalnya pergi ke Tanah Lot, selanjutnya misalnya belum pernah lagi sampai sekarang, karena sekarang sudah banyak perubahannya, udah bagus ya. Nah di sana kalian bisa mampir, parkir motor atau kendaraan mobil, ya parkir, sudah itu kalian jalan, sebelum jalan sampai ke Tanah Lot, kalian juga disajikan. Ada pedagang kan yang jualan sepanjang jalan. Kalian di situ ada tawaran, kalian bisa beli baju-baju Bali, ya, terus bisa tas-tas tradisional, ya di situ tas-tas dari Bali, dari anyaman, dari kerajinan apa ada di sana. Terus topi-topi kalau di sana kalau ke Tanah Lot kan panas, jadi pasti banyak juga yang menjualkan topi-topi yang memang dari anyaman, dari kerajinan-kerajinan. Nah itu yang disebut dengan wahana kreatif anak-anak. Sarana mempromosikan secara tidak langsung para pedagang yang ada di sana itu mempromosikan produknya, produk Bali, khas Bali. Ya.
Jadi orang datang sebelum sampai di Tanah Lot, dia mampir kiri jalan. Ya, nah ini ya, wahana kreatif kalian bisa temukan di bandara dan di tempat tujuan wisata. Ya, bukan hanya Tanah Lot, kan pergi kemana pasti juga ada sama seperti itu. Ya, di Pura Besakih juga ya. Terus di mana terus ke Bedugul ya. Kalian juga bisa lihat di sana ya hasil kerajin, hasil pertanian yang memang ada di sana karena daerah berbukit, daerah pegunungan ya. Jadi di sana ada pasar-pasar juga ya. Jadi buat orang tertarik belum sampai mencapai tempat tujuan, mereka sudah disajikan dengan wahana kreatif. Para pedagang-pedagang yang menawarkan atau menjualkan hasil produk lokal mereka. Ya, jelas ya anak-anak ya? Jelas ya, yang nomor 5. Oke, yang keenam di sini adalah peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Ya, peningkatan jangkauan sudah jelas. Jadi kalau kalian belajar TD Live, pasti guru kalian akan menanyakan atau pembimbingnya nanya, target pasarmu apa? Bisa langsung anak-anak promosi. Bisa target pasar saya bukan hanya siswa-siswi atau guru Tunas Daud, Miss, tapi kita mengejar sasaran yang lain, sekolah-sekolah lain, kalangan umum bisa masuk ke TD Live. Jadi kalau kalian lihat, kita sebelum adanya COVID, TD Live-nya dari mana aja datang kan? Bukan hanya orang tua dan anak-anak dari Tunas Daud, dari sekolah lain juga mereka datang ke sekolah kita. Mereka melihat. Nah, di sisi lain, kalian juga mempromosikan hasil produk yang kalian buat. Ya. Banyak cara yang dilakukan. Ada yang bagian promosi, jual, di depan, ayo beli ini makanan ini terbuat dari ini makanan sehat. Kalau beli satu nanti gratis ini. Wah, semuanya dengan cara promosi masing-masing. Ya. Nah, kalau usahanya, apakah kita hanya mikirnya, di sekolah Tunas Daud aja, apakah kita bisa kembangkan lagi? Nah, itu bisa. Atau makanya para entrepreneur, mereka tidak hanya cukup di daerahnya mereka aja atau berkembang di dalam suatu lingkungan atau daerah mereka. Tetapi mereka akan mengembangkan kemana-mana. Ya, cabangnya itu kemana-mana. Tinggal di Bali, punya daerah produknya di Bali. Oh, mau aku bawa ke Pulau Jawa. Aku kenalkan masyarakat di Jawa. Buat kerajaan. Promosikan jangkauan pasar kita lebih luas ke Jawa. Oh, bukan hanya di Jawa diterima juga. Ya udah ke Sumatera lagi. Wah, responnya baik. Di masyarakat Sumatera menerima juga, efektif juga kita ngirim barangnya ke sana. Ya. Bukan hanya itu. Oh, target kita lagi. Oh, ya udah aku mau kirim ke Malaysia dan Singapura. Jangkauan pasarnya lebih luas lagi sampai ke negara Singapura atau Malaysia. Ya. Nah, itu lebih luas lagi. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran itu yang ditargetkan oleh Kementerian Perdagangan. Bisa barangnya sampai ke luar negeri, anak-anak. Bisa dikenal sampai mancanegara, sampai orang tahu, oh ini produk brand Indonesia. Oh ini punyanya Indonesia. Oh ini hasil kekayaan Indonesia. Wah, kita makin terkenal mendunia. Ya, nah ini maksudnya ya. Nomor 6, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Selanjutnya yang ketujuh adalah riset ekonomi dan fasilitas insentif. Riset dikembangkan, diteliti lagi. Ya, apakah ini berjalan atau tidak? Ya, diriset lagi sama pemerintah. Setelah dikaji sama pemerintah, dilihat, ya, oh berhasil. Ya, kamu diberikan fasilitas yang mendukung. Bukan hanya fasilitas, tapi kamu juga diberikan insentif. Bantuan sama pemerintah. Ya. Ayo, kurang apa lagi? Kementerian Perdagangan. Ya. Diberikan fasilitas, diberikan bantuan lagi sama kementerian. Ya, gimana coba? Semakin berkembang. Kalau kita ada usaha, ada niat, ada kemauan, pasti ada jalan. Ya, sama seperti kalian.
kalau belajar dengan kondisi pandemik ini, kalau kalian memang ada niat dalam di hati kalian, ya, ada usaha, ada nilai jual, ada nilai juangnya yang tinggi, apapun hajar. Yang penting tujuan kalian nomor 1 tercapai, ya, berhasil sampai tujuan. Tapi kalau nggak ada niat, nggak ada usaha, gimana? Ya, nah ini, jadi sama pemerintah juga gitu sama Menteri Perdagangan. Diriset, dilihat, oh kamu baik, kamu bagus, tak berikan fasilitas, diberikan fasilitas, tak berikan kami modal, berikan bantuan, kurang apa coba? Sekarang kita mikirkan bagaimana dari hasil fasilitas, dari mana hasil insentif yang diberikan sama Menteri Perdagangan, kita kembangkan, beri, tunjukkan kalau kamu memang bisa, mampu. Nah itu maksudnya ya, nomor 7 ya, riset ekonomi dan fasilitas atau insentif ya. Selanjutnya yang ke-8 adalah fasilitas kegiatan insan kreatif dan entrepreneurs. Nah, wirausaha, insan kreatif, fasilitas kegiatan. Ya. Maksudnya apa di sini? Ya. Sini melalui kontes, melalui perlombaan. Ya. Ada kegiatan, ya. Nah, ada kegiatan itu kamu diberikan ini loh fasilitas, ini loh fasilitas. Dengan cara apa? Dengan adanya perlombaan, adanya kontes-kontes, memacu kita untuk lebih kreatif lagi. Ya, makanya sama seperti di TD Live, kalian membuat produk, setelah membuat produk, kalian dipamerkan, ya. Produknya dijual, dibikin pameran, dibikin stand. Makanya pada saat kita TD Live, pasti di kelas-kelas kita dibikin suatu stand yang baik, didekor yang cantik sebagus mungkin. Ya. Nah, itu dipamerkan. Tujuannya apa? Kita buka untuk khalayak, buka untuk orang tua, melihat hasil pembelajaran anak-anak selama mengikuti pelajaran entrepreneur. Ya, kalian sudah tahu. Ya, bagaimana proses awalnya sampai akhirnya sampai produk kalian dipasarkan dalam bentuk pameran. Nah, ini fasilitas kegiatan insan kreatif dan entrepreneur. Ya. Bukan hanya dipamerkan, tetapi dilombakan, diperlombakan. Ya, nah ini anak-anak langkah dari kementeriannya. Sampai di sini ada pertanyaan nomor 8. Ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau jelas bisa lanjutkan sekarang yang ke-9. Penciptaan identitas lokal dan nasional. Nah, ini kegiatannya salah satu adalah, antara lain adalah mengidentifikasi potensi produk dan ekonomi kreatif daerah. Ya, jadi kalian menciptakan suatu produk lokal. Kalian mengeluarkan brand. Ya, terkenal dengan brand lokalnya. Nah, sudah mendapatkan brand lokalnya, hasil karya kalian, hasil cipta kalian itu dihak patenkan. Ya, dapat hak paten. Hak paten itu apa maksudnya? Jadi hak milik penciptaan. Ya. Oh, ini loh penciptanya kamu. Misalnya di sini ada produk nih, Jovan bikin suatu produk. Oh, hasil karyanya Jovan. Dipatenkan, ini punya Jovan. Jovan yang memang membuat, Jovan yang menciptakan, Jovan yang mengkreasikan atau inovasi suatu barangnya tersebut. Berarti ini hak patennya Jovan, miliknya Jovan. Nah, Jovan di sini atau di suatu daerah makanya terkenal dengan identitas lokal. Oh, udah ini jadikan menjadi brand lokal. Ternyata brand lokalnya Jovan juga sudah sampai ke nasional. Oh, terkenal sampai tingkat nasional.
Ya, nah ini maksudnya ya, penciptaan identitas lokal dan nasional. Jadi ada identitasnya, ini lokal, ini brand lokal, ini brand nasional, ya, dan dikeluarkan hak cipta. Jadi nggak sembarangan hak cipta itu keluar anak-anak. Ya, jadi kalau menciptakan suatu barang, ya, ada hak cipta, hak patennya. Ini produk. Ya. Makanya kalau kita lihat, apa di buku, ya, buku yang kalian beli juga di sini ada hak ciptanya, ya, nggak sembarangan, ya, hak cipta. Atau kalian juga nonton film-film, pasti ada keluar hak cipta, ya, keluar ya hak cipta. Itu nggak sembarangan. Jadi nggak boleh kita asal ngopi, asal foto, memvideokan, itu melanggar undang-undang. Makanya kalau kalian pergi ke bioskop, ya, duduk di bioskop, makanya ada tulisan terakhir pertama-tama muncul ada hak cipta. Ya kan? Setelah itu dilarang merekam. Ya. Kalau ketahuan melanggar undang-undang, didenda. Ya. Jadi itu nggak sembarangan anak-anak, makanya ada keluar hak cipta. Ya, tidak boleh menduplikat, tidak boleh mengambil, membajak hasil karya orang lain. Ya, ini maksudnya. Dikeluarkanlah penciptaan identitas lokal. Ini penting. Makanya Kementerian Perdagangan mengeluarkan ini, penciptaan identitas lokal dan nasional. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jadi bisa ambil kesimpulan. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita tentang ekonomi kreatif di sini adalah kalian sebagai generasi muda, ya, cintailah produk lokal, cintailah produk-produk atau ekonomi kreatif Indonesia. Ya, punya kita lebih bagus. Punya kita lebih baik. Orang-orang Indonesia bisa kok menciptakan brand-brand lokal, terbukti. Adanya brand lokal di Indonesia tidak kalah saing dengan produk-produk luar. Ya, banyak ya produk-produk lokal yang ada di Indonesia yang juga udah terkenal di dunia internasional. Nah ini kalian sebagai generasi muda, kalian harus bisa melestarikan, menjaga budaya yang ada di Indonesia. Ya, sampai bahkan kalian bisa menciptakan suatu karya atau hasil atau produk kalian, ya, dengan inovasi kalian, dengan kreativitas kalian yang luar biasa, ya. Nah itu kesimpulan dari Miss Elis untuk pelajaran hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang silakan buka LKS kita. Ya, LKS. Nah, materi kita sudah selesai hari ini. Jadi kalian silakan buka LKS halaman 112. Ya, benar. 119. Buka LKS-nya halaman 119, uji kompetensi 2. 119 sampai 121. Kerjakan yang bagian A saja. Ya, silakan kerjakan yang bagian A. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk materi sudah ada bisa share di Moodle, silakan di-download ya. Dan untuk materi selanjutnya hari Jumat kita akan bertemu lagi dengan pembahasan karena tidak cukup waktu kita ya. Kalian kerjakan dulu sebisa kalian, nanti kita lanjutkan hari Jumat. Nah, hari Jumat masuk pelajaran ini saya langsung kita bahas, masuk nilai, setelah itu masuk materi yang baru. Materi yang baru tentang minggu depan hari Jumat adalah keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Saya akan jelaskan. Ya, nah itu materinya sudah ada di Moodle. Silakan di-download. Ya, oke. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan ya. LKS, IPS, halaman. Silahkan dikerjakan di LKS kalian masing-masing. Ya, kalau ada pertanyaan atau mengalami kesulitan, Miss Elis masih di sini, nanti akan Miss Elis bantu. Silahkan ya, kalian sambil mengerjakan, Miss Elis sambil absensi. David Adinata ada nggak ya? Ada yang tahu tentang David? Jadi udah enggak ikut lagi pelajarannya Miss Elis hari ini ya. Oke, untuk Li hari ini ada Li. Oke, Li ada. Minggu lalu Kak ikut ya Li ya, tanggal 29 pas pelajaran Miss Elis Li nggak ikut juga. Excel, oke, Excel sudah masuk. Oh iya, untuk Excel bisa dengan Miss Elis, Excel bisa kasih tanda reaction, Excel Tanoto. Halo, Excel Tanoto. Oke, Excel, Miss Elis minta tolong nanti kerjakan tugas juga ya, Excel ya. Nanti kerjakan tugas IPS-nya di LKS, ya, halaman 110 sampai 112. Ini yang bagian A. Ya Excel ya, nanti dikumpul ke Miss Elis. Miss Elis minta langsung kasih jawaban, langsung ke WA aja ya Excel ya. Miss Elis kasih nomor handphonenya Miss Elis. Ya Excel, ini ada nomor handphonenya Miss Elis, nanti Excel kerjakan yang LKS sebelumnya ya, halaman 110 sampai 112 yang bagian A, nanti Excel kirim ke via WA Miss Elis ya, nomor handphonenya Miss Elis sudah Miss Elis kasih. Ya Excel ya, oke. Selanjutnya, terus Shelin, ada Shelin ya di sini ya? Bener ada Shelin kan? Saya harus absen ya. Ya, Shelin Layata. Adakah di sini Shelin? Oke, Shelin juga enggak ada ya. Berarti Shelin hari ini masih Alfa. David Adinata juga enggak ada. Ada yang tahu info Shelin Layata atau David Adinata? Ada yang tahu infonya? Enggak ada. Oke. Excel ada. Nah, selanjutnya Oracle. Shelin izin. Oh iya, Sandi. Ya. Oke. Nanti bisa tanyain ke Mister ya. Oke, Shelin sakit ya. Oke. Oke, thank you Sandi. Kalau
David Adinata ada yang tahu? David Adinata? Nggak ada yang tahu juga? Oracle pas pelajaran bahasa Bali masuk nggak ya? Ada yang bisa info ke Miss Elis? Pas pelajaran bahasa Bali masuk nggak Oracle? Sini nggak masuk Oracle. Oke, Angel. Oh, Angel juga nggak ada ya? Ada yang tahu Angel? Oh, oke. Oh, Angel ada, sorry. Angel ada. Angel Wirata. Terus Aracel. Aracel ada kah Aracel? Oke, ada. Bianca. Ada, Miss. Iya, thank you Aracel. Bianca. Bianca ada. David nggak ada ya? Li ada, Sandi. Sandi ada, Adit ada, Dayu. Oke, Dayu, thank you. Jovan ada, Kenji ada, Kevin ada. Oke. Kayla ada, Sandra ada, Miracle, ya. Shelin, oke. Tadi saya tulis sakit. Tiffany ada, ya. Thank you Miracle. Timothy ada, oke. Ya, berarti hari ini yang nggak ikut pelajaran Miss Elis, Oracle, David Adinata, sama Shelin, ya. Oke. Ada kesulitan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Nanti langsung kerjakan di LKS-nya ya, langsung dijawab di LKS-nya saja. Kalian nanti langsung kasih pilihan gandanya dijawab. Oke, absennya sudah selesai. Untuk nilainya, misalnya baru ngambil nilai 1 nilai, berarti yang belum mengumpulkan hanya Excel, karena waktu itu tidak masuk ya Excel, izin, oke. Sudah misalnya kasih tugas. David Adinata juga belum ada nilainya, karena belum masuk, sama Shelin. Shelin juga belum ada info ya, Shelin masih sakit, tapi belum ada info, belum masuk juga. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, misalnya saya akan bantu. Ya, misalnya saya akan bantu. Masih ada waktu. Kan sambil kerjakan nanti akan bisa bantu. Uji kompetensi 2. Ya, jadi untuk nomor 1 di sini adalah tentang pengembangan ekonomi kreatif. Ya, buku misalnya sudah sampai lepas kayak gini. Ya, misalnya selama ngajar di Tunas Daud, paling bukunya hanya bertahan 1 semester, hanya berapa bulan aja. Setelah itu hancur, itu rusak. Terus ya lepas lah, yang kadang halamannya di dalam itu halamannya sudah lepas-lepas, sudah kelipat-lipat, sudah lecek gitu ya. Misalnya kalau udah baca buku atau megang buku pasti nggak pernah rapi. Jadi semuanya sudah lecek
ya. Karena sering membaca. Jadi mungkin sama kayak kalian. Jadi kalau misalnya bukunya rapi, ya kayak masih baru gitu ya. Itu baru curiga misalnya, apakah ada yang membaca atau enggak. Ya itu dibaca, apa hanya disimpan aja, ditata rapi, bawa ke sekolah, dan itu dibukanya. Atau setelah itu nanti dimasukin lagi, disimpan lagi. Ya, tapi kalau misalnya dari kuliah, dari SMP sampai kuliah, misalnya sampai ngajar pun jadi guru kayak gini, bukunya udah lecek sama hancur-hancur ya. Oke, baik, misalnya saya akan bantu, masih ada waktu. Nggak ada ya? Ada yang kesulitan? Soal nomor berapa? Ada yang mengalami kesulitan? Nggak ada? Ini gampang-gampang soalnya ya. 15 soal, saya yakin pasti semuanya di sini sudah bisa menjawab ya, tidak ada kesulitan. Saya ingatkan kembali untuk hari Jumat ya, kita akan bertemu lagi pembahasan materi, soal-soal, masuk nilai. Setelah itu pelajaran materi selanjutnya ya sudah ada di Moodle, kalian bisa download materinya, PowerPoint-nya juga bisa kalian download di sana ya. Bisa saya infokan juga untuk besok hari Rabu ya, besok adalah libur hari raya Pager Resi. Jadi besok kita tidak ada pembelajaran, jadi kalian istirahat di rumah ya. Ya sekarang pun tetap di rumah ya. Berarti besok libur ya, dan kita bertemu kembali hari Rabu. Hari Kamis. Kita kembali lagi bertemu hari Kamis, masuk seperti biasa. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Misalnya minta tolong Jovan bantu dalam doa. Jovan bisa? Iya. Silakan Jovan. Terima kasih untuk hari ini kebaikan kami semuanya kiranya Tuhan besok kami bisa belajar lebih lagi dan bisa berkati guru kami yang sudah mengajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Thank you Jovan. Terima kasih semua. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.